Kisah bermula di kediaman Hugo yang tenang. Di sana seorang gadis berambut ungu panjang terlelap bak putri dalam dongeng. Ia tadi adalah Arisia Huga yang begitu terjaga langsung mengguncang seisi rumah dengan pengumuman pernikahan yang mendadak. Tentu saja sikap Arisia yang semena-mena ini membuat keluarganya murka dan sangat terkejut. Namun ia adalah penyihir jenius yang terkenal eksentrik. Padahal dulu ia bersumpah pada keluarganya takkan pernah sudi menyentuh pelaminan. Rencana hidupnya hanya satu, mengabdikan seluruh jiwa dan raga untuk menara sihir. Ia ingin keluarganya berhenti mendesaknya, namun secara mengejutkan Arisia justru menarik kata-katanya dan memilih untuk segera menikah. Keluarga Huga langsung curiga. Mereka yakin ada masalah besar yang sedang disembunyikan oleh Arisia di balik keputusan ini. Sang kakak Iris dengan nada cemas bertanya mengapa adiknya tiba-tiba berubah pikiran secara drastis seperti ini. Suasana menjadi sangat tegang karena semua orang itu mulai membayangkan kemungkinan terburuk yang sedang terjadi. Namun Arisia hanya terdiam. Ia tak bisa mengungkapkan bahwa pengorbanan ini dilakukan demi menyelamatkan nyawa kakaknya. Ia harus memendam rahasia ini agar tak mengecewakan siapapun sembari mencegah kematian Iris melalui pernikahan ini. Sebenarnya Arisia menyimpan rahasia besar yang sangat berbahaya jika sampai diketahui oleh keluarganya sendiri. Rahasia itu adalah kemampuan Arisia yang selalu mendapatkan penglihatan masa depan melalui mimpi-mimpi profetiknya. Kali ini penglihatan tentang kematian kakaknya terasa begitu nyata. Iris tewas mengenaskan akibat terjebak dalam pernikahan politik yang keji. Kakaknya dikhianati dan dieksekusi tanpa ampun, tanpa ada satupun orang yang mampu memberikan perlawanan. Dalam bayang mimpi itu, Arisia mengunjungi Iris di tempat eksekusi dan memohon ampun karena terlambat datang menyelamatkannya. Sambil menangis, ia meminta maaf karena gagal melindungi sang kakak, namun Iris justru menerima takdirnya dengan tenang. Iris tak menyalahkan siapapun, ia justru merutuki kelemahannya sendiri karena gagal mencegah tragedi berdarah itu sejak awal. Arisia tak terima, ia yakin suami Irislah sang pengkhianat keji yang tega mengambing hitamkan istrinya demi selamat. Iris baru menyadari setelah menikah bahwa suaminya tengah terlibat perebutan takhta warisan yang berdarah dengan adiknya. Lord Wonder, sang kapten kesatria Elang Merah, adalah dalang utama di balik konspirasi yang menghancurkan hidup Iris. Di detik terakhirnya Iris menceritakan segalanya dan hanya menitipkan satu permintaan perpisahan yang sangat menyayat hati. Ia ingin Arisia menyampaikan permohonan maafnya kepada orang tua dan adik laki-laki mereka untuk terakhir kalinya. Iris meminta Arisia menjaga keluarga mereka tepat sebelum ia dieksekusi sebagai istri dari seorang pengkhianat negara. Arisia yang terbangun terus dihantui rasa bersalah. Ia merasa seharusnya lah dirinya yang berada di posisi mengerikan itu. Andai saja ia yang menikah sejak awal, Iris pasti masih hidup dan tersenyum di sisinya. Itulah alasan Arisia kini berjuang keras mempertahankan keputusannya meski ia tak mungkin menyalahkan sebuah mimpi di depan keluarganya. Mereka kau pasti akan menganggapnya gila. Beruntung sang kakak memiliki imajinasi yang sangat liar dalam menanggapi situasi ini. Tanpa sengaja, spekulasi Iris justru membantu Arisia untuk lepas dari desakan pertanyaan keluarga yang memojokkan. Iris mengira adiknya diam-diam sudah memiliki kekasih gelap dan memutuskan untuk segera meresmikan hubungan mereka. Namun Arisia tetap memutuskan untuk menyusun skenario versinya sendiri agar terlihat jauh lebih masuk akal bagi semua orang. Ia meminta keluarganya tenang dan mengaku telah memiliki perjanjian rahasia dengan sang Lord sejak lama. Ia menegaskan akan segera pergi untuk menikah tanpa memberikan penjelasan tambahan yang lebih mendalam kepada mereka. Arisia memilih pergi begitu saja, merasa bahwa keheningan adalah jalan terbaik untuk melindungi rahasia besarnya. Saat menuju kamarnya, ia menyadari orang tuanya seolah sudah tahu tentang rencana pernikahan ini, namun ia tak memusingkannya. Pikirannya masih terpaku pada setiap detail mimpi buruk yang terasa begitu nyata dalam ingatannya. Ia teringat hujan badai di hari pernikahan Iris dan wajah kakaknya yang pucat pasti bak mayat hidup. Karena pernikahan paksa itu, Iris menderita dan Arisia menyimpan dendam membara kepada sosok sang mempelai pria. Keluarga Vanderman ternyata hanya memanfaatkan pernikahan ini sebagai alat kotor untuk menentukan siapa pewaris harta mereka. Mereka menggunakan Iris sebagai tumbal dalam perang internal keluarga tanpa peduli pada kehancuran yang mereka akibatkan. Karena orang tuanya pun tak berniat melindungi Iris dari jerat maut tersebut, Arisia memutuskan untuk mengambil alih takdir. Ia takkan membiarkan kakaknya bersanding dengan pria bajingan seperti itu. Cara satu-satunya itu adalah ia harus menikahi pria itu lebih dulu demi memutus rantai kematian yang akan menimpa kakaknya. Namun sekadar mencegah kematian saja ternyata tidaklah cukup bagi Arisia untuk memadamkan amarahnya. Ia bersumpah takkan pernah memaafkan dosa keluarga Vanderman yang telah mencelakai kakaknya meski itu baru terjadi di dalam mimpi. Maka ia mengubah taktik dan memutuskan untuk menikahi sang adik demi membalikkan keadaan dalam perang warisan dan segera mengirim surat pada Damian. Damian sangat terkejut tak menyangka akan menerima surat misterius seperti itu.
Surat itu berisi ajakan menikah sekaligus permintaan untuk bertemu secara pribadi. Damian terpukul dan langsung membakar surat itu karena menganggap penyihir sudah gila. Tentu saja ia ingin memutus segala hubungan dengan wanita itu selamanya, namun kegigihan Ariana jauh melampaui apa yang pernah Damian bayangkan. Ariana nekat mendatangi kediamannya dan bertanya sinis mengapa suratnya tidak dibalas. Ia tampak khawatir sementara Damian yakin bahwa gadis ini benar-benar tidak normal. Tak ada orang waras yang berani datang langsung dan mengacaukan rencana penghindarannya. Sesaat sebelum pertemuan itu, para ksatria datang melapor pada komandan mereka. Meski sedang berlatih, mereka harus memperingatkan Damian tentang tamu yang menunggunya. Isaac, sang wakil kapten, merasa waspada karena kejadian ini sangat tidak biasa. Namun Ariana tetap tenang dan menjelaskan tujuannya untuk bertemu sang kapten. Terpesona oleh kecantikannya, Isaac pun mencoba untuk berbincang lebih lama dengannya. Ia tuh penasaran mengapa penyihir agung itu mencari kapten yang belum kembali. Begitu identitasnya terungkap, antusiasme para ksatria lenyap karena reputasi buruk penyihir. Sikap Ariana yang datang tanpa izin seolah membenarkan prasangka buruk mereka. Saat hendak diusir, Ariana justru menyindir kemalasan komandan mereka yang mangkir. Perdebatan sengit pun pecah di tengah lapangan latihan ksatria itu. Hingga sang kapten muncul dan menuntut penjelasan atas keributan yang terjadi. Damian tertegun saat melihat gadis yang menanyakan kondisi tangannya tadi. Ia segera memperkenalkan diri dan menegaskan bahwa ia sama sekali tidak terluka. Namun Ariana tetap menuntut alasan mengapa suratnya diabaikan begitu saja. Demi menjaga privasi, Damian membubarkan pasukannya dan membawa Ariana masuk. Mereka pergi ke ruang kerja untuk menyelesaikan urusan yang tak kunjung usai. Pertemuan pertama sepasang tunangan ini dipenuhi percikan kebencian yang sangat nyata. Di dalam ruangan, Damian menyuguhkan teh sambil meminta maaf atas sikapnya. Ia berpura-pura lupa dan dengan tegas menolak lamaran pernikahan tersebut. Namun Ariana membalasnya dengan menunjukkan kontrak perjanjian rahasia di antara mereka. Ternyata Damian buta akan hal itu hingga Ariana menjelaskan semuanya secara rinci. Meski detailnya sudah jelas, Damian tetap bersikeras menolak tawaran kerja sama itu. Ariana pun memamerkan kekuatannya membuktikan mengapa ia adalah pasangan yang sempurna. Ia menawarkan bantuan untuk menggulingkan sang kakak demi merebut gelar Duke. Damian murka karena rencana rahasianya terbongkar oleh wanita asing di depannya. Ia telah menuduh wajah Ariana sebagai sosok mal yang telah mencuri pencapaian mereka. Bagi Damian, Ariana hanyalah oportunis yang menunggu waktu tepat untuk mencuri. Kemarahan Ariana memuncak mana sihirnya mendidih di tengah adu mulut yang sengit. Lamaran itu hampir berubah menjadi duel maut jika suasana tidak segera mereda. Beruntung Audrey datang tepat waktu dan memohon agar majikannya bisa tenang. Ia memegang bahu Ariana mengingatkannya untuk tidak memukul siapapun lagi. Ariana yang masih emosi mengarahkan payungnya pada Damian sebagai bentuk peringatan. Ia bersumpah pria itu akan menyesali segala ucapan tajam yang dikeluarkannya. Damian tetap tenang dan meminta Ariana berhenti mencampuri urusan internal keluarganya. Ariana tetap bersikeras bahwa posisi warisan Damian sepenuhnya bergantung pada pernikahan ini. Ariana mengungkap isi wasiat kakeknya. Gelar Duke hanya jatuh ke tangan cucu yang menikahi keturunan Marcus Hugo. Ariana menantang Damian dengan tajam. Jika pria itu masih belum mempercayai ucapannya, ia bisa memeriksa sendiri dokumen publik karena semua informasi itu terbuka untuk siapapun. Usai berkata demikian, ia pergi meninggalkan Damian yang masih terpaku dalam keterkejutan luar biasa. Tak pernah terbayangkan oleh Damian bahwa kakeknya sendiri akan merancang skenario segila ini. Jika benar, maka ia terpaksa menikahi wanita aneh itu demi mempertahankan seluruh warisannya. Meski berniat memastikan kebenaran itu, Ariana justru kembali ke rumah dengan hati yang mendidih. Ia tak habis pikir bagaimana bisa ada pria yang begitu bebal dan keras kepala. Sesampainya di istana, ia disambut oleh kakaknya beserta Adrian, adiknya yang sedang menangis terseduh. Melihat wajah Adrian, Ariana justru tertawa dan mulai menggoda adiknya yang memang sangat cengeng. Akhirnya ia bertanya dan sang adik menjawab takut kakaknya akan pergi selamanya setelah menikah. Adrian memohon agar pernikahan mengerikan itu dibatalkan karena ia tak sanggup hidup tanpa kakaknya. Tentu saja, hati Ariana menghangat melihat betapa adiknya sangat menyayangi dirinya. Ia pun menenangkan Adrian dan berjanji akan selalu kembali untuk mengunjungi mereka. Bocah itu akhirnya tenang setelah mendengar bahwa ikatan darah keluarga mereka takkan pernah terputus. Mereka berpelukan erat. Ariana menegaskan walau marganya berganti karena pernikahan nanti, darah Hugo akan tetap mengalir abadi di nadi mereka. Lalu sang kakak pun menyela. Kakaknya tahu Ariana sangat memimpikan gelar master menara sihir dan pernikahan ini akan menghancurkannya. Dengan tulus sang kakak berjanji akan selalu mendukung dan membantu Ariana dalam kondisi apapun. Mendengar itu, Ariana seketika teringat memori pahit tentang kegagalan yang hampir merenggut jiwanya.
Demi menepis keraguan keluarganya, Ariana bangkit dan menyatakan bahwa ini bukan sekadar taktik politik. Ia mengaku bahwa ia sungguh menyukai Sang Lord, itulah alasan dibalik semua ini. Meski sifatnya sulit, wajah tampan pria itu sudah cukup untuk meluluhkan hati Ariana. Meski kakak dan adiknya masih merasa sangsi, Ariana enggan memperpanjang perdebatan mereka lagi. Berlagak seperti gadis yang sedang jatuh cinta, ia lari menunggu surat lamaran dari tunangannya. Walau batinnya berkecamuk, Ariana sadar jebakan yang ia pasang sudah tidak bisa ditarik kembali. Sekarang Damian terpojok dan harus melamarnya atau Ariana akan mengutuk pria itu seumur hidup. Namun seminggu berlalu tanpa kabar, Damian rupanya masih kesulitan merangkai kata dalam suratnya. Sang pria sangat murka pada kakeknya dan keluarganya yang terus mengusik ketenangannya. Ternyata selama ini keluarganya sudah tahu soal wasiat itu namun sengaja membungkamnya. Mereka jelas tidak sudi melihat Damian mewarisi gelar serta kekayaan melimpah milik keluarga. Semua orang lebih memuja Oscar saudara tirinya dan ingin menjadikannya sebagai pewaris utama. Damian tak menyangka akan terjebak dalam situasi serumit ini dan benar-benar buntu sekarang. Bahkan Kaisar pun telah merestui wasiat tersebut membuatnya mustahil untuk bisa diganggu-gugat. Artinya jika Damian menikahi gadis gila itu, seluruh kekuasaan duci akan jatuh ke tangannya. Damian tahu Ariana punya rencana tersembunyi, permainan apa yang sebenarnya sedang wanita itu susun. Dan tepat pada malam itu, sepucuk surat yang dinanti-nanti akhirnya tiba juga. Pelayannya sangat gembira, namun Ariana justru meledak amarahnya setelah membaca isi surat dari Damian. Di dalam surat yang sangat kaku tersebut, Damian memintanya datang ke kafe Fernando besok siang untuk membahas detail pembicaraan mereka. Ariana tak percaya betapa tidak sopannya pria itu yang sama sekali tidak meminta maaf. Damian seenaknya menentukan syarat sepihak, benar-benar pria yang sangat menjengkelkan bagi Ariana. Bahkan penulisan gelar di depan namanya saja sudah sanggup membuat darah Ariana mendidih. Maka ia pun membalas dengan surat yang penuh amarah hingga membuat pelayannya ternganga heran. Keduanya benar-benar bertingkah seperti anak kecil meski menyandang status bangsawan yang sangat tinggi. Namun ada sebuah etiket yang harus dijaga. Ia mengirim surat itu berharap sang nona bisa meredam amarahnya barang sejenak. Karena takdir memaksa mereka terikat dalam pernikahan tanpa cinta. Keduanya bersumpah bahwa begitu badai mereda perceraian adalah satu-satunya jalan keluar yang mereka tuju. Esok paginya Ariana segera membenamkan diri di menara sihir. Di sana ia membiarkan batu-batu sihir melayang mencoba melupakan kekacauan hatinya. Itulah tugas utama hari ini. Yaji ditemani oleh dua rekannya yang setia, Sarah dan Rudy. Keduanya tampak kewalahan dan tak tahu harus memulai dari mana karena beban kerja yang menumpuk. Dengan penuh wibawa Ariana memberikan arahan dan metode rahasia untuk membantu mereka. Tiba-tiba ia menyadari bahwa waktu pertemuannya sudah hampir tiba. Tanpa membuang waktu, ia menyerahkan sisa pekerjaan pada asistennya dan berjanji akan memeriksa segalanya esok hari. Rekan-rekannya terbelalak melihat sang nona berlari secepat kilat, sebuah pemandangan langka yang tak pernah mereka saksikan sebelumnya. Kecurigaan pun muncul melihat betapa cerianya Ariana seolah ia sedang mengejar kebahagiaan yang tak ingin dilepaskan. Sarah menduga ini adalah sebuah kencan rahasia. Saking terburu-burunya Ariana bahkan tak sempat mengganti pakaian kerjanya. Bersama pelayannya ia tiba di kafe tujuan dengan langkah pasti. Tekadnya sudah bulat dan tak tergoyahkan. Ia siap menghadapi pria yang berani mendikte syarat-syarat pernikahan mereka. Meski sang pelayan terus mencoba menenangkan sifat api sang majikan, rasa penasaran Ariana sudah di puncak kepala. Ariana meminta pelayannya menunggu di luar. Begitu melangkah masuk, sosok pria itu sudah terlihat menanti di sana. Dengan kepala tegak ia menghampiri dan menyapa pria misterius tersebut. Damian tampak murka karena Ariana terlambat berjam-jam tanpa kabar. Namun Ariana tak gentar menghadapi kemarahan pria itu. Baginya Damian tak punya hak untuk protes setelah mengabaikan suratnya selama seminggu dan memberi kabar di saat-saat terakhir. Keduanya masih mengenakan seragam kerja, tanda bahwa mereka sama-sama tak punya waktu untuk basa-basi yang tak berguna. Tanpa memesan apapun, Ariana langsung duduk dan melancarkan serangan verbal pada pria di hadapannya. Ariana bertanya dengan nada menantang apakah kata-katanya telah berhasil menyentuh ego sang pria hingga akhirnya ia membalas surat itu. Meski sulit mengakui kekalahan, Damian akhirnya berterus terang bahwa ia memang sangat membutuhkan keberadaan Ariana. Pertemuan ini sengaja diatur agar mereka bisa merumuskan kontrak pernikahan dan segala kompensasi yang Ariana inginkan. Ariana sedikit terkejut dengan keputusan cepat sang pria, namun ia langsung membeberkan syarat-syaratnya tanpa ragu. Syarat pertama yang mutlak adalah jangan pernah biarkan anggota keluarganya menyentuh atau menikahi adik perempuannya. Dan yang kedua, mereka harus segera bercerai secepat mungkin setelah urusan selesai. Damian setuju karena ia pun tak berniat membangun rumah tangga yang sungguhan, namun ia juga memiliki daftar syarat sendiri. Tidak boleh ada anak dalam pernikahan ini dan yang terpenting jangan pernah ada keintiman fisik di antara mereka.
Di depan publik mereka akan bersandiwara sebagai pasangan sempurna namun akan segera berpisah begitu Demian mendapatkan gelar resminya. Ariana merasa syarat tersebut sangat adil dan sesuai dengan keinginannya. Maka ia setuju untuk segera meresmikan kontrak pernikahan hitam di atas putih. Ariana kemudian mempertanyakan kapan waktu yang tepat untuk memberitahu keluarga Demian karena pengumuman mendadak akan menimbulkan kecurigaan. Demian menjelaskan bahwa keluarganya sangat licik dan ingin saudaranya yang mewarisi gelar sehingga pernikahan ini pasti akan ditentang. Mereka pasti akan melakukan segala cara yang kotor tidak untuk menggagalkan rencana pernikahan ini. Memahami situasi pelik tersebut, Ariana menyarankan agar mereka mencari momen yang tak bisa dibantah oleh siapapun. Ia teringat akan pesta dansa megah di Istana Kaisar yang akan dihadiri oleh seluruh kaum bangsawan dalam waktu dekat. Ariana yakin itulah panggung yang sempurna untuk mengumumkan pertunangan mereka kepada dunia. Pada awalnya, Demian ragu dengan ide nekat itu, namun Ariana berhasil meyakinkannya bahwa ia sendiri yang akan membereskan urusan dengan sang pangeran. Setelah semua kesepakatan tercapai, mereka pun bersiap untuk mengakhiri pertemuan tersebut. Ariana mengulurkan tangannya mengajak Demian untuk bekerja sama dengan baik demi kelancaran rencana besar mereka. Namun Demian justru melewatinya dengan angkuh mengingatkan kembali bahwa kontak fisik sekecil apapun dilarang dalam kontrak mereka. Hal itu membuat Ariana naik pitam hingga rasanya ingin mencekik pria sombong itu di tempat. Dalam hati ia bersumpah akan memberikan kehidupan pernikahan yang sangat meriah dan takkan pernah pria itu lupakan seumur hidupnya. Akhirnya Ariana memutuskan untuk pergi berbelanja gaun baru yang paling memukau demi pesta dansa pangeran nanti. Beruntung gadis itu bisa menahan egonya dan tak mengutarakan semua isi kepalanya agar hubungan mereka tetap aman setelah kencan dengan sang lord. Para nona sudah tak sabar menantikan pesta dansa kekaisaran demi mengumumkan pertunangan mereka yang megah. Karena itulah ia menanti momen ini dengan perasaan yang begitu menggebu. Untungnya waktu berlalu sekejap mata hingga hari yang dinanti tiba. Ariana telah bersiap untuk peristiwa bersejarah ini sejak fajar menyingsing. Namun sang kakak yang mendengar kabar bahwa ia akan memaksakan pertunangan di pesta itu merasa cemas dan mencoba menghentikannya. Ia khawatir sang pria akan keberatan dengan pengumuman sebesar itu, tapi dugaannya meleset total. Ariana menegaskan bahwa tunangannya takkan menolak Frederick yang merupakan seorang pangeran mustahil bisa berpaling darinya. Bagaimanapun juga ianya adalah sahabat terbaiknya. Ikatan mereka telah terjalin kuat sejak masa-masa menuntut ilmu di akademi. Pangeran kedua kekaisaran ini memiliki reputasi luar biasa. Bukan hanya ahli pedang yang tangguh, ia juga punya tutur kata yang memikat. Pesona itulah yang menjadikannya pesaing terberat bagi pangeran pertama dalam memperebutkan takhta kekuasaan. Meski begitu, sang kakak mulai khawatir bahwa pengumuman itu akan menghancurkan hati para gadis yang sangat memuja Demian. Sejak kecil ketampanannya tak tertandingi. Ia bahkan kembali dari luar negeri sebagai master pedang termuda dalam sejarah kekaisaran. Meski dijuluki anjing gila, pesonanya tetap menyihir banyak orang. Bertunangan dengannya berarti Ariana siap mengundang badai permusuhan, terutama dari para nona bangsawan terhormat yang siap melakukan apapun demi mendapatkan cinta sang pria. Tapi Ariana tak peduli sedikit pun. Akhirnya sang kakak hanya bisa memohon agar ia tak membuat masalah selain pengumuman itu. Sang gadis pun menyetujuinya tanpa keberatan. Namun Iris tahu betul bahwa adiknya tetap akan memicu skandal besar yang berujung pada konsekuensi serius. Beberapa jam kemudian kemewahan pesta dansa mulai memuncak, sajian berkelas dan minuman mahal menghiasi setiap sudut ruangan istana. Akhirnya Ariana dan kakaknya melangkah masuk ke tengah hiruk pikuk acara tersebut. Mengenakan gaun merah panjang yang membalut lekuk tubuhnya dengan sempurna, ia menatap kemegahan interior istana tanpa rasa terkejut. Inilah kemegahan luar biasa yang memang seharusnya ditemukan dalam sebuah pesta dansa istana. Belum sempat melangkah jauh, Ariana sudah mendengar berbagai bisikan pedas dari para wanita bangsawan di belakang punggungnya. Ariana merasa sangat terusik, namun ia memilih untuk tetap tenang dan tidak membalas ocehan mereka. Ia tahu gosip akan menyebar bak api liar. Tepat saat itu, sosok Demian mulai melangkah mendekat ke arah mereka. Seragam militernya menonjolkan sorot mata emasnya yang tajam. Kehadirannya seketika memicu jerit kagum yang tertahan dari para tamu. Ia bak patung dewa yang hidup membuat siapapun yang melihatnya merasa ingin bersimpuh memuja. Hal pertama yang ia lakukan adalah menyapa Nona Huga, memicu rasa iri dan tanya mengenai hubungan mereka berdua. Namun setelah percakapan formal yang singkat, segalanya segera menjadi jelas bagi mata-mata yang mengawasi. Desas-desus kian liar dan seluruh perhatian kini terpusat pada pasangan rupawan yang berdiri tegak di tengah ruangan. Mendengar semua desas-desus itu, Ariana berpikir bahwa inilah saat yang paling sempurna untuk bertindak. Dengan senyum penuh kemenangan, ia mengulurkan tangan dan mengajak sang pria untuk berdansa dengannya. Demian tentu saja enggan karena perjanjian mereka, namun ia menyadari bahwa ia tak punya hak untuk menolak di depan publik.
Tak berdaya, Demian akhirnya meraih tangan itu dan membawanya menuju lantai dansa untuk tarian pertama. Dengan usaha yang luar biasa, pasangan muda ini berhasil bersandiwara dan mengelabui semua mata yang memandang. Begitu langkah terakhir berakhir, mereka melepaskan kaitan tangan. Di balik senyuman itu, mereka berdua sebenarnya saling membenci. Setelah beristirahat sejenak, mereka harus kembali berdansa. Di tengah gerakan, Demian bertanya kapan pengumuman itu akan dilakukan. Ariana menjawab bahwa ia akan melakukannya tepat setelah irama dansa ini berakhir, namun Demian tampak tidak suka karena sorotan mata padanya akan semakin tajam. Ekspresi wajahnya terlihat sangat serius dan dingin. Semua itu karena ia memang Ippo sangat tidak menyukai dansa yang terasa begitu menyulitkan baginya. Bahkan menyentuh punggung gadis itu terasa seperti sebuah beban yang terlalu berlebihan untuk ia tanggung. Saat musik berhenti, mereka melangkah ke panggung kecil. Demian berharap pengumuman ini bisa dilakukan secara resmi dan tenang. Tapi Ariana bergerak lebih cepat. Dengan emosional, ia mengumumkan akan menikahi sang Lord dan segera menyebar undangan pernikahan. Seluruh ruangan seketika membeku. Para tamu sangat terperangah, bahkan ada beberapa yang sampai tersedak saking terkejutnya. Takdir seolah mempermainkan mereka dan memaksa hubungan palsu ini menuju jenjang pernikahan yang tak terbayangkan. Ariana pun bersiap meninggalkan panggung. Dengan tatapan dingin, ia mengakhiri pembicaraan dan meminta para tamu untuk mengabaikannya serta terus berpesta. Namun langkahnya terhenti saat sang putra mahkota menghadang. Frederick menuntut penjelasan dengan raut wajah penuh kegelisahan. Benang merah di antara mereka telah terjalin sejak lama, bermula dari pertemuan tak terlupakan di akademi. Kala itu Frederick tersesat di lorong asing, hampir melewatkan upacara penting karena kehilangan arah sepenuhnya. Di tengah keputusasaan, seorang gadis muncul bagai cahaya penolong dan menuntunnya kembali ke jalan yang benar. Terpesona oleh kecantikan Ariana yang luar biasa, sang pangeran terpaku seribu bahasa. Ia jatuh cinta pada pandangan pertama. Kini pengumuman pernikahan itu menghancurkan dunianya. Selama bertahun-tahun ia memendam cinta sepihak yang menyiksa batin. Dengan hati hancur ia memprotes mengapa Ariana merahasiakan pertunangan ini tanpa memberi tanda apapun padanya. Saat sang pangeran muncul, kerumunan langsung bersujud memberi hormat sesuai etiket bangsawan yang berlaku di kekaisaran. Namun Frederick tak peduli, ia melepaskan topeng martabatnya dan menciptakan skandal besar dengan berteriak di depan umum. Kini ia sadar seluruh perhatian dan bisikan miring hanya akan tertuju pada dirinya seorang. Ariana akhirnya mendekati sang pangeran, mengajaknya bicara empat mata demi menjelaskan segala kerumitan yang terjadi. Tentu KBY tak iri menolak ya, mereka pun melangkah menuju gazebo sunyi di taman untuk mereka mencari kebenaran. Ariana tak menyangka pria yang selalu mengaku sebagai pangeran sempurna itu bisa menunjukkan sisi serapuh ini. Namun di sana emosi Frederick meledak, ia tak sanggup lagi membendung gejolak perasaan yang telah lama terpendam. Dengan suara bergetar ia bertanya, "Kau sungguh akan menikahi kesatria itu, padahal status kalian sangatlah berbeda jauh." Namun bagi Ariana status hanyalah hiasan. Ia tak mengerti mengapa sang pangeran begitu terobsesi dengan kasta. Frederick pun mengubah taktik mengingatkan kembali masa lalu saat Ariana bersumpah untuk menolak segala bentuk pernikahan. Segalanya telah berubah, jawab Ariana tenang. Jawaban itu membuat Frederick nekat mengambil langkah yang sangat ekstrem. Ia mengungkit janji manis yang mereka buat di perpustakaan akademi saat masih menjadi murid tahun pertama. Sebuah janji konyol bahwa jika mereka masih melajang di usia 40, mereka akan menikahi satu sama lain. Ariana tertegun. Ia tak menyangka janji masa remaja itu masih tertanam kuat di dalam ingatan Frederick. Baginya itu hanya angin lalu, namun Frederick merasa terkhianati karena Ariana bertunangan tanpa memberinya isyarat sedikit pun. Bagaimanapun ikatan persahabatan mereka selama bertahun-tahun seharusnya lebih berharga dari sekadar rahasia gelap ini. Ia merasa terhina. Selama ini dialah yang selalu berada di garis terdepan untuk melindungi dan mengkhawatirkan Ariana. Menyadari kepedihan sahabatnya, Ariana meminta maaf karena telah melukai perasaannya dengan kabar yang sangat mendadak ini. Namun keputusan ini telah dipikirkan matang-matang. Ia memohon agar sang pangeran menghormati jalan hidup yang ia pilih. Ia sangat tidak suka jika pilihannya dipertanyakan bahkan oleh orang yang paling dekat dengannya sekalipun. Frederick terdiam membisu, ia hanya bisa berbalik dan memohon maaf atas luapan emosinya yang tak terkendali. Setelah ia pergi, Ariana hanya bisa terpaku. Ia tak menyangka kabar pernikahannya akan memicu kemarahan sedahsyat itu. Esok harinya berita skandal di pesta dansa itu meledak. Rumor panas menyebar ke seluruh penjuru kekaisaran bagai api. Pertunangan mereka menjadi tajuk utama di seluruh surat kabar, mengguncang ketenangan masyarakat di setiap sudut kota. Mereka mendadak jadi buah bibir. Kini Ariana memutuskan sudah waktunya memperkenalkan sang calon suami kepada keluarganya. Sebuah undangan makan malam formal pun disiapkan menjadi ujian pertama bagi hubungan mereka yang penuh kejutan. Sang ksatria tampak gelisah.
Kabar mendadak yang baru diterimanya semalam membuatnya tak punya waktu untuk bersiap diri. Ternyata ini adalah rencana balas dendam Ariana membalas sikap pria itu yang juga sering memberi kejutan mendadak. Merasa terpojok, sang pria pun bertanya tentang apa yang harus ia hadapi saat bertemu keluarga besar Ariana nanti. Sambil tersenyum penuh arti, Ariana bertanya apakah ia sudah siap mencuri putri kedua kesayangan keluarga mereka. Awalnya pria itu bingung, namun firasat buruk mulai menghantui pikirannya saat mereka tiba di kediaman. Benar saja, tatapan tajam dan aura permusuhan langsung terpancar dari ayah serta adik laki-laki Ariana. Ia memberi salam dengan penuh wibawa, berusaha menjaga martabat di hadapan sang Marquez dan putra mahkota keluarga. Tiba-tiba Adrian berlari mengadang langkahnya. Sang adik dengan tegas menyatakan penolakan keras atas pernikahan kakak tercintanya. Dengan suara parau menahan tangis, ia memohon agar pria itu tidak berani merebut kakaknya pergi dari mereka. Meski kakinya gemetar ketakutan, ia tetap berdiri tegak demi mempertahankan haknya sebagai adik yang sangat protektif. Bocah itu menegaskan bahwa kakaknya masih terlalu muda untuk menikah dan ia tak sudi membiarkan siapapun memilikinya. Namun pria di hadapannya menyahut dengan suara berat bahwa ia akan tetap meminang Nona Hugo meski sebilah pisau menempel di lehernya, lalu menantang keberanian Adrien. Sontak Adrien lari ketakutan sambil menangis kencang demi mencari perlindungan di pelukan ibunya. Ayah Ariana terpana melihat kegigihan sang pria, sementara Ariana sendiri terdiam saking terkejutnya melihat tindakan nekat itu. Akhirnya mereka mencoba mencairkan suasana canggung tersebut dan lanjut menyantap makan malam dalam keheningan yang cukup panjang. Tiba-tiba ayah Ariana memecah kesunyian sembari mengangkat gelas anggurnya untuk melayangkan pertanyaan langsung pada sang pria. Ia penasaran mengapa Damian bersikeras menikahi Ariana, apalagi ia mendengar rumor bahwa pernikahan ini sama sekali bukan demi urusan politik. Terlebih sang ayah heran mengapa putrinya yang terpilih, mengingat Ariana punya kepribadian unik yang sulit ditangani orang biasa. Damian tersenyum setuju, baginya keunikan itulah yang membuatnya jatuh hati dan tak bisa berpaling dari Ariana. Ia yakin hidupnya tak akan pernah membosankan dengan istri sehebat dia, dan setelah jawaban itu sang ayah pun terdiam puas. Kini giliran sang ibu yang angkat bicara penuh kekhawatiran. Ia bertanya apa yang akan Damian lakukan jika kelak pernikahan mereka tak sesuai ekspektasi. Dengan tenang dan penuh wibawa, Damian menjawab setiap pertanyaan menjebak itu tanpa keraguan sedikit pun. Namun sang ibu belum menyerah, ia menatap mata mereka dalam-dalam menanyakan apakah keduanya benar-benar siap terikat janji seumur hidup. Mendengar pertanyaan berat yang mendadak itu, Ariana dan Damian justru kompak memutar bola mata secara bersamaan. Mereka jelas tidak menyangka percakapan akan sedalam ini dan sang ibu menyadari keraguan di antara keduanya. Ia memperingatkan agar jangan menikah jika hanya ragu, sebab waktu tak bisa diputar kembali. Demi memperbaiki kesalahan konyol semacam itu, mereka segera berusaha menenangkan sang ibu dan meyakinkannya bahwa segala kekhawatiran itu sama sekali tidak beralasan. Meski sulit, sang ibu mulai percaya, namun ia menegaskan agar Damian jangan berharap Ariana akan menjadi istri penurut yang tradisional. Terlebih lagi putri kesayangannya itu berambisi besar untuk menjadi master menara di masa depan. Baginya lebih bijak mengakhiri hubungan ini sekarang daripada menuntut hal yang mustahil dari putrinya di kemudian hari. Namun Damian menyela ia bukan pria lemah yang butuh dilayani, justru dialah yang siap menjadi sandaran bagi Ariana. Ia pun menjelaskan bahwa mereka akan menjalani hidup masing-masing dan mendukung penuh karier Ariana di Menara Penyihir. Ia merasa tak berhak melarang mimpi Ariana. Mendengar komitmen itu, keluarga Ariana pun merasa sangat lega dan terkejut. Pasalnya di dunia yang sangat kolot ini, para ksatria biasanya jauh lebih keras kepala dibandingkan siapapun dalam urusan peran istri. Mendengar kesiapan Damian menjamin masa depan putrinya, hati keluarga tersebut pun luluh seketika dan suasana menjadi hangat. Alhasil sisa makan malam itu pun berlangsung dengan sangat harmonis dan penuh sukacita. Mereka tertawa lepas sembari membahas detail pernikahan, kecuali Adrien yang masih saja terlihat murung dan gelisah. Setelah menangis sepanjang malam, bocah itu akhirnya memberanikan diri untuk melontarkan satu pertanyaan terakhir. Sambil memejamkan mata yang sembab karena air mata, Adrien bertanya apakah sang Lord adalah pria yang lembut pada wanita. Begitu mendengar pertanyaan polos itu, Ariana sampai tersedak tehnya sendiri karena sangat terkejut. Suasana mendadak canggung, namun Adrien menjelaskan bahwa ia hanya ingin Damian menjaga kakaknya dengan penuh kelembutan dan kasih sayang. Ia pun mempercayakan kakaknya ke tangan Damian yang disambut dengan gelak tawa hangat dari seluruh anggota keluarga. Kejujuran Adrien menutup pertemuan resmi itu dengan manis. Saat matahari terbenam, tibalah waktu bagi mereka untuk berpamitan. Sang Markis kemudian memanggil Damian secara pribadi karena ada satu permintaan khusus yang ingin ia sampaikan.
Ia memohon agar Damian menjaga Ariana baik-baik, sebab selama ini ia merasa putrinya akan selalu berada dalam dekapannya. Namun kini ia sadar bahwa hal itu mustahil karena anak-anak punya jalan hidup sendiri dan tak harus mengikuti kemauan orang tua. Ia pun meminta Damian memegang janji makan malam tadi untuk tidak pernah membatasi kebebasan putri kesayangannya itu. Damian menjabat tangannya dengan mantap sebagai bukti keseriusannya sebelum akhirnya mereka benar-benar harus pergi meninggalkan kediaman. Sesaat sebelum naik ke kereta kuda, Damian bergumam bahwa Ariana pasti tumbuh besar di tengah keluarga yang penuh cinta. Ariana yang tak menyangka akan mendengar pujian itu langsung menoleh dan menanyakan apa maksud perkataan pria tersebut. Damian mengulanginya dan Ariana pun menyahut bahwa keluarganya bukan sekadar penyayang melainkan sangat protektif dan penuh cinta. Kini Damian paham dari mana asal rasa percaya diri Ariana, itu semua berkat dukungan tanpa henti dari kedua orang tuanya. Seketika Damian teringat akan masa kecilnya yang kelam dan sangat jauh berbeda dari kehangatan yang baru saja ia saksikan. Dulu tak ada yang mempedulikannya, seluruh perhatian dan kasih sayang hanya terpusat pada kakaknya yang bernama Oscar. Sebelum Sang Lord beranjak pergi, Ariana mengingatkan bahwa mereka masih harus mengatur pertemuan resmi dengan pihak keluarga Duke. Pria itu berkata tak perlu cemas. Rumor pasti sudah sampai ke ibu kota, mereka segera tiba. Ariana tak membantah, ia tuh hanya minta dikabari saat waktunya tiba untuk bertindak. Sebelum pergi Damian memperingatkannya, bersiaplah mendengar gosip buruk soal putra kedua. Setelah itu ia berjanji akan segera mengirim surat untuknya. Damian pergi, Ariana berpikir harus bersiap mengingat lidahnya yang cukup tajam. Kekacauan melanda Kadipaten persis dugaan pria itu. Kabar mengejutkan telah tiba. Sang Duchess tak percaya, ia merasa dikhianati dan putranya telah dijebak mentah-mentah. Ia segera menyiapkan kereta, ia harus memberi pelajaran pada putra keduanya itu. Waktu berlalu, hari pertemuan dengan keluarga Damian pun tiba. Ariana sudah sangat siap. Ia tuh mengenakan gaun merah muda yang tak biasa. Ia berharap semua berjalan lancar. Pelayan mengantarnya, namun saat masuk seorang wanita pirang hampir menabraknya. Ternyata wanita itu adalah Norah White, putri sulung keluarga White. Dengan tatapan tajam ia menuduh Ariana sengaja menabraknya. Ariana bingung tapi tetap minta maaf. Ia tuh mengaku tak melihat wanita itu. Karena perbedaan tinggi mereka cukup jauh, Norah tetap menghadang dan menuduhnya mencuri kekasihnya. Saat mereka berdebat, Damian muncul dan melihat gadis itu. Ia bertanya dengan heran mengapa Ariana masih berada di lantai bawah. Ariana teringat nama itu, keluarga White pernah kalah bersaing memperebutkan tambang sihir. Ayahnya bilang mereka sangat membenci keluarganya. Reaksi Norah pun terasa sangat wajar. Norah berlari ingin memeluk Damian. Tentu saja pria itu langsung menghindarinya. Dengan air mata buaya, Norah mulai menyatakan cintanya seperti biasa. Damian dia tak percaya, itu hanya obsesi yang akan menjengkelkan. Ia menyuruh pelayan mengusirnya. Ia pun mengajak tunangannya masuk. Keluarga besarnya sudah menunggu di dalam. Sebelum masuk ia memperingatkan, keluarga Duke akan berusaha menghancurkan pertunangan ini. Mereka tak ingin Ariana mendapat apapun. Damian bertanya apa ia benar-benar siap. Ariana tak paham kenapa ia ragu. Tentu saja ia tak akan mundur. Ia siap menghadapi segalanya. Ariana mengetuk pintu lalu menyapa keluarga Damian dengan berani. Dengan senyum yang manis di wajahnya, Ariana berterima kasih atas undangannya. Bertemu mereka adalah sebuah kehormatan besar baginya. Sambutannya terasa sangat dingin. Ayah Damian sang Duke bertanya apa dia tunangannya. Sambil membungkuk, Ariana membenarkan. Duke Alex menatapnya tajam seolah sedang menilai barang dagangan. Kemudian sang ibu tiri mulai ikut campur dalam pembicaraan. Namanya Sofia. Ia meragukan Ariana karena sifatnya yang tertutup, bicaranya sangat tidak sopan. Ia bahkan terang-terangan mempertanyakan motif tersembunyi Ariana di balik pernikahan ini. Damian tampak sangat geram, namun Ariana tetap bersikap tenang dan anggun. Ia meyakinkan mereka bahwa tak ada yang perlu dikhawatirkan soal itu. Ariana mengaku hanya menginginkan wajah tampan Damian. Ia pun melontarkan banyak pujian manis. Sang ibu tiri murka, baginya pernikahan bukanlah lelucon yang bisa dimainkan seenaknya. Namun jamu dari Ariana membalas, ia tuh punya segalanya, jadi ia hanya butuh ketampanan sang pengantin. Setelah mendengar pengakuan berani dari mulut gadis itu, mereka semua syok. Madeja Beskuros, Ariana sudah gila dan tak sesuai rencana. Sofia sempat bungkam. Akhirnya ia berteriak bahwa Ariana tak pantas bagi Damian. Mendengar penghinaan terang-terangan itu, Ariana memasang wajah terkejut. Ia pun menyinggung konflik abadi antara ksatria dan penyihir.
Hal itu membakar emosinya dari dalam. Semua orang itu paham apa maksudnya ucapannya. Kejadian itu benar-benar membungkam keluarga Damian hingga tak satu pun kata berani terucap dari bibir mereka. Di sisi lain, Ariana terus menghujani tunangannya dengan pujian selangit sambil memamerkan alasan dia begitu mencintainya. Sofia akhirnya menyadari satu kenyataan pahit bahwa dia telah meremehkan kemampuan gadis itu sepenuhnya. Dia mengira serangan pada harga diri akan membuat Ariana lari ketakutan, namun nyatanya dugaan itu salah besar. Pertemuan resmi itu pun akhirnya tunduk pada tekanan Ariana membuat sang Duke kehilangan segala gairah untuk melawan. Malam berlalu begitu cepat hingga sang pria mengantarnya ke kereta di mana Ariana membisikkan rahasia yang sangat intim. Hal itu membuat Damian tersipu malu, sementara Ariana tersenyum manis menyatakan bahwa pernikahan mereka kini sudah di depan mata. Damian merasa sangat puas dengan malam yang luar biasa ini dan merasa takjub dengan kejutan dari gadis itu. Mereka pun saling melepaskan salam perpisahan sebelum akhirnya kereta itu melaju meninggalkan kediaman sang Duke. Saat Damian terpaku menatap kepergian kereta tersebut, tiba-tiba sosok ibu tirinya muncul menghampiri dengan tatapan penuh kebencian. Wanita itu bertanya dengan sinis, apakah dia benar-benar berpikir bisa merampas apa yang seharusnya menjadi milik Oscar. Dia tak habis pikir kenapa Damian membawa wanita liar ke rumah ini yang dianggapnya sebagai penghinaan bagi martabat Duchy. Damian sama sekali tidak bergeming, dia memilih mengabaikan semua teriakan dan upaya provokasi dari wanita licik tersebut. Dengan senyum penuh kemenangan dia pergi, meski sang ibu tiri masih bersikeras untuk menghancurkan dominasinya di rumah ini. Dia masih meyakini kemenangan akan berpihak padanya. Maka tepat setelah pertemuan keluarga yang penuh ketegangan itu berakhir, sang Duke dan Duchess Vandermeer segera mengatur pertemuan rahasia dengan keluarga Marquis demi melancarkan niat terselubung mereka. Segalanya terjadi begitu cepat dan tentu saja sang Duke mulai mencoba menyuap keluarga mempelai wanita tersebut. Tumpukan emas dan permata disodorkan demi membujuk agar gadis itu mengubah pilihan hatinya dari Damian kepada Oscar. Namun sang Marquis tetap teguh berdiri, dia yakin bahwa putra sulunglah pilihan yang paling tepat bagi putrinya. Maka dari itu dia sama sekali tidak berniat untuk menarik kembali dukungan serta pilihannya tersebut. Sofia pun mulai menghasut dengan menceritakan betapa Damian hanya membawa masalah sejak kecil demi merusak citra pria itu. Dia seolah tak percaya bagaimana mungkin keluarga Marquis sudi menerima pria dengan reputasi seburuk Damian sebagai menantu. Mereka bahkan mengungkit masa saat Damian dibuang ke luar negeri sebelum akhirnya sang Marchioness memotong pembicaraan dengan tegas. Dia menepis semua upaya penyuapan itu dan menegaskan bahwa mereka akan selalu mendukung penuh setiap pilihan anak-anaknya. Pertunangan ini takkan goyah hanya karena masalah sepele membuat sang Duke dan Duchess benar-benar kehilangan akal sehat. Mereka harus membatalkan ikatan ini dengan cara apapun, namun keluarga Marquis menunjukkan keseriusan yang tak tergoyahkan. Perdebatan itu terhenti saat kepala pelayan datang membawa sepucuk surat penting yang dikirim langsung dari istana kekaisaran. Sang Marchioness menegaskan bahwa ini adalah pernikahan politik yang harus mendapatkan restu suci dari Yang Mulia Kaisar. Dia telah melaporkan segalanya kepada penguasa tertinggi dan kini hanya tinggal menunggu titah resmi dari pihak istana. Mereka sangat menjunjung tinggi wasiat terakhir mendiang Duke Vandermeer serta janji yang telah diikrarkan kepada Yang Mulia. Surat itu ditujukan bagi sang Duke dan Marquis memaksa mereka menerima keputusan akhir yang tidak menyisakan ruang pilihan. Usai pertemuan itu, Sofia terduduk di kereta dengan amarah yang meledak-ledak karena rencananya gagal total di tengah jalan. Dia sangat yakin bahwa sogokan emas itu akan berhasil, namun takdir berkata lain dan menghancurkan segala harapannya. Ketakutan terbesarnya adalah jika Damian benar-benar menjadi pewaris utama sementara sang ayah masih tetap meremehkan putra kandungnya. Di matanya Damian hanyalah bocah lemah yang dulu dia singkirkan ke luar negeri tanpa memiliki kemampuan apapun. Namun siapa sangka sejak saat itu pun Damian sebenarnya telah memiliki keberanian yang melampaui siapapun di sana. Sebelum pergi, Damian menyebut ayahnya sebagai pengecut yang hanya berani berlindung di balik punggung seorang wanita saja. Karena itulah sang Duke bersumpah tidak akan membiarkan putra sulungnya itu mencicipi kemenangan sedikit pun dalam hidupnya. Dia memerintahkan istrinya untuk memprovokasi Lady Hugo besok, sementara urusan lainnya akan dia selesaikan dengan tangannya sendiri. Sementara itu kabar panas mengenai pertunangan agung tersebut akhirnya sampai ke telinga para penghuni menara sihir. Tentu saja para staf dan asisten di sana sangat terkejut mendengar berita besar yang begitu tiba-tiba ini. Mereka khawatir bahwa setelah pernikahan nanti Ariana akan dipaksa meninggalkan menara sihir sebagaimana aturan bagi penyihir wanita. Namun Ariana menegaskan bahwa pernikahan ini tak akan pernah menghalangi ambisinya untuk menjadi penguasa tertinggi di menara sihir. Dengan tatapan tajam dia pun segera
memerintahkan asistennya berhenti memikirkan hal tidak berguna dan fokus melanjutkan penelitian batu terapung sesuai perintah darinya. Di tengah rapat yang berlangsung tegang, tiba-tiba sebuah ketukan keras di pintu mengejutkan mereka semua. Sally mempersilakan masuk dan ternyata sang master menara sendiri yang datang menemui Ariana. Pria tua itu bertubuh mungil, namanya adalah Philip. Melihat kehadirannya Ariana langsung berdiri dengan cemas dan bertanya mengapa beliau datang sepagi ini. Philip menjelaskan bahwa ia mendengar kabar pernikahan Ariana dan merasa sangat kecewa karena tidak diberitahu lebih awal. Ariana menunduk meminta maaf, berdalih bahwa belakangan ini ia benar-benar memiliki terlalu banyak urusan mendesak. Sang master kemudian mengajaknya menikmati secangkir teh hangat untuk mendiskusikan segala hal yang mengganggu pikirannya. Di ruang kerja setelah mendengar penjelasan detail Ariana, Philip akhirnya tenang karena sebelumnya ia mengira Ariana telah gila. Ia teringat janji Ariana saat masih kecil bahwa ia tidak akan pernah mau terikat dalam sebuah pernikahan. Saat itu Ariana hanya ingin belajar sihir dan menjadi pengikut setianya. Itulah mengapa Ariana tetap tenang saat menjelaskan. Ia tahu pria tua ini sangat bisa dipercaya. Baginya pernikahan ini hanyalah sebuah transaksi bisnis yang menguntungkan. Ia menegaskan bahwa begitu tujuan mereka tercapai, ia dan suaminya akan langsung bercerai tanpa keraguan sedikit pun. Mendengar hal itu, sang master tertegun heran karena ia tak melihat apapun yang bisa diberikan seorang ksatria. Ia pun mengingatkan Ariana tentang tragedi kelam dalam sejarah mengenai pernikahan antara seorang penyihir dan ksatria. Kisah liter di mana sang master pedang dan komandan ksatria tewas dibantai oleh istrinya sendiri yang merupakan penyihir. Semuanya telah diperhitungkan dengan sangat dingin. Sejak awal penyihir itu memang sudah berniat untuk menghabisi nyawa suaminya. Peristiwa berdarah itu mengguncang seluruh negeri dan menghancurkan kepercayaan rakyat terhadap ketulusan hati para penyihir. Kini sang master mengerti mengapa orang-orang menjuluki Ariana sebagai reinkarnasi dari penyihir kejam di masa lalu tersebut. Tentu saja Ariana meledak marah dan membantah tuduhan itu. Untungnya sang master sudah terbiasa menghadapi amarah dan histerisnya. Ia memperingatkan Ariana bahwa sejak insiden mengerikan di masa lalu itu, para penyihir wanita selalu dipandang penuh kecurigaan dan kritik tajam baik di dalam maupun di luar menara. Ia bertanya langsung apa yang sebenarnya ia incar hingga rela mempertaruhkan masa depan demi ksatria tersebut. Terbayang wajah adik-adiknya dan mimpi buruk tentang kematiannya. Bagi Ariana, misinya saat ini jauh lebih penting dari segalanya. Karena itulah ia harus menjalani pernikahan ini dengan segala cara tanpa peduli apapun risikonya nanti. Sang master akhirnya luluh menerima alasan itu dan berjanji akan memberikan dukungan penuh kepada gadis tersebut. Setelah itu, ia mengganti topik dan bertanya tentang Frederick yang tiba-tiba berhenti mengirimkan surat ke menara sihir. Saat nama itu disebutkan oleh sang master, Ariana tersentak sadar bahwa ini salahnya karena ia benar-benar melupakan Frederick hingga merasa sangat tidak enak hati. Usai pertemuan itu, Ariana segera menulis surat untuk Frederick menegaskan bahwa ia sangat menghargainya sebagai sahabat sejati. Ia memohon maaf atas kesalahannya dan meminta Frederick untuk membalas suratnya segera setelah kondisinya merasa lebih baik. Saat membaca surat itu, Frederick merasa sangat senang, namun di saat bersamaan ia merasa benar-benar bingung. Perubahan Ariana sungguh drastis. Frederick tak habis pikir kapan gadis itu menjalin hubungan hingga memutuskan untuk menikah. Segalanya terjadi begitu cepat dan tidak terduga, seolah takdir sedang mempermainkan mereka dengan cara yang sangat aneh. Ia tahu Ariana tidak pernah bertindak tanpa keuntungan. Rasa penasaran pun mulai membakar hati dan pikirannya saat ini. Ia memerintahkan bawahannya untuk menyelidiki latar belakang Damian dan terus mengawasi setiap pergerakan yang dilakukan oleh Ariana. Ia menyisihkan surat itu memutuskan untuk menunda jawaban karena belum siap menerima kenyataan pahit tentang pernikahan ini. Setelah sesi pertemuan yang panjang dengan Duke dan Duchess berakhir, sang ayah dan ibu tiri Ariana akhirnya kembali menuju kediaman utama mereka dengan suasana tegang. Di sana Damian menyambut Sofia dengan dingin dan menegurnya karena terlambat datang ke pertemuan yang telah dijanjikan. Wanita itu menatap Ariana dengan penuh selidik mempertanyakan kehadiran putra tirinya padahal ia merasa tidak pernah mengundangnya. Dengan senyum polos Ariana menjawab bahwa dialah yang mengundangnya karena Sofia tidak melarangnya membawa siapapun tadi. Ia langsung ke inti masalah dan bertanya mengapa sang Duchess memanggilnya di hari yang begitu cerah ini. Sofia menyuruh pelayan memberikan berkas kepada Lady Huga. Di dalamnya terdapat daftar tuntutan mahar yang sangat panjang. Perhiasan mewah, tumpukan uang dalam jumlah yang sangat tidak masuk akal hingga rumah megah di pusat kota. Melihat semua itu, Ariana terkejut luar biasa. Ia membentak sang ibu tiri karena tuntutannya sudah benar-benar melampaui batas. Ia sama sekali tidak mengerti alasan mengapa wanita itu sampai menuntut rumah mewah baru di pusat ibu kota.
Sofia berdalih bahwa mereka hanya berencana menempati mansion itu sampai Damian menikah, itulah alasan dibalik tuntutan tak masuk akal tersebut. Ia bersikukuh bahwa kediaman itu adalah warisan keluarganya sehingga Ariana wajib memberikan kompensasi besar sebagai ganti rugi. Tentu saja Ariana merasa keberatan, namun ia mencoba tetap tenang dan menawarkan jalan tengah demi meredam ketegangan dengan sang Duchess. Tiba-tiba Damian menyela dan meminta dokumen perjanjian itu karena ingin memastikan sesuatu. Begitu Ariana menyerahkannya, Damian menatap tajam isi kontrak itu lalu melemparkannya ke hadapan ibunya sambil menuntut agar segala aset dibagi menjadi 2 bagian sama rata. Sofia meledak dalam amarah dan mulai berteriak histeris menegaskan bahwa ia tidak akan pernah sudi memberikan kelonggaran sedikit pun. Namun putra tirinya membalas dengan dingin bahwa jika drama ini berlanjut, hal itu hanya akan memicu konflik besar antar keluarga bangsawan. Damian menegaskan bahwa ia lebih suka menemukan solusi damai daripada harus saling menjatuhkan martabat satu sama lain. Yaitu menyarankan agar mereka mencari pihak ketiga yang dipercaya semua orang untuk bertindak sebagai mediator yang adil. Dengan begitu, Damian memberikan pilihan sulit bagi ibu tirinya apakah ia ingin memicu skandal memalukan atau mengakhiri masalah sepele ini sekarang. Meski sangat geram, Sofia akhirnya menyerah dan meminta Ariana tinggal di kediaman Ducal setelah menikah sebagai bentuk kompromi terakhirnya. Namun Ariana segera memohon maaf dan menyatakan bahwa ia bekerja di Menara Mes sehingga mustahil baginya untuk tinggal di sana. Sofia yang tidak tahu menahu soal syarat pekerjaan itu langsung naik pitam dan kembali memaki Ariana dengan suara melengking. Ia menuntut Ariana meninggalkan Menara setelah menikah, namun sang gadis dengan tegas menyatakan tak berniat melepaskan karirnya demi siapapun. Sambil tertawa sinis, Sofia bertanya dengan nada menghina tentang siapa yang akan bertanggung jawab mengurus rumah tangga jika istrinya sibuk bekerja. Ariana membalas tajam bahwa ia menikah bukan untuk menjadi pengasuh putranya, sehingga sindiran itu terasa sangat tidak pantas dan kuno. Merasa terpojok, sang Duchess mulai menghina tata krama keluarga Ariana karena berani melontarkan kata-kata yang menusuk harga dirinya. Mendengar keluarganya direndahkan, putri keluarga Marcus itu menyadari bahwa ini adalah serangan terbuka terhadap kehormatan garis keturunannya. Dengan nada bicara yang kasar, ia menyindir bahwa orang tuanya mengajarkan untuk tidak memanjakan putra orang lain seperti anak kecil. Ia juga menambahkan bahwa jika orang yang lebih tua bicara omong kosong, maka ia wajib menolaknya dengan fakta-fakta yang jauh lebih masuk akal. Sofia tersentak menyadari bahwa kata-kata pedas itu ditujukan tepat ke wajahnya membuatnya semakin murka di hadapan semua orang. Ia berteriak tidak terima karena merasa dihina oleh gadis muda, namun Ariana justru berhasil membalikkan situasi dan memegang kendali penuh. Akhirnya Damian menghentikan perdebatan itu karena ia sudah muak mendengarkan pertengkaran yang hanya membuang-buang waktunya yang berharga. Ia menegaskan pada ibu tirinya bahwa Ariana akan tinggal bersamanya di ibu kota dan keputusan itu sudah mutlak tanpa diskusi lebih lanjut. Sofia mencoba membantah dengan segala cara, namun usahanya sia-sia di hadapan ketegasan Damian yang sedingin es. Bagaimanapun hubungan mereka sebagai keluarga sudah lama hancur sehingga segala argumen Sofia tidak lagi memiliki kekuatan di mata Damian. Sang Duchess ingin memprotes namun lidahnya keluh, ia tak mampu membalas argumen serius yang dilontarkan oleh putra tirinya tersebut. Melihat itu Ariana memasang raut wajah sedih dan memohon maaf pada Duchess, berpura-pura terpaksa menyetujui keinginan calon suaminya itu. Ia bersandiwara bahwa dukungan terbaik seorang istri adalah dengan menuruti keinginan suami demi menjaga keharmonisan masa depan mereka kelak. Menyadari tak ada lagi yang perlu dibicarakan, Damian memutuskan untuk segera pergi dan tidak ingin membuang energi di ruangan yang menyesakkan itu. Sofia masih mencoba berteriak bahwa urusan mereka belum selesai, memohon agar mereka tetap tinggal untuk mendengarkan keluhannya. Namun Ariana hanya memberikan salam perpisahan yang manis dan segera melangkah pergi menyusul tunangannya dengan senyum kemenangan. Saat berjalan menuju kereta, Damian seolah ingin merangkulnya tanpa benar-benar menyentuh kulitnya, membuat Ariana merasa heran dengan sikap pria itu. Rasanya aneh melihat Damian sangat menjaga jarak dan tidak pernah menyentuh wanita seolah ada rahasia besar yang ia sembunyikan. Begitu sampai di bawah, Ariana mengingatkan bahwa mereka masih harus menyiapkan undangan pernikahan gaun mewah serta setelan jas yang sempurna. Ia juga meminta agar Damian segera memberitahunya jika semua daftar keperluan tersebut telah selesai disusun dengan rapi. Namun Damian mendadak berhenti dan berkata bahwa Ariana cukup menyiapkan setengahnya saja karena sisa urusan kontrak dan registrasi adalah bagiannya. Setelah kesepakatan itu tercapai, Ariana yang merasa canggung berniat untuk segera pergi dan menjauh dari kehadiran pria yang mengintimidasi itu. Ia berteriak bahwa ia akan datang kembali setelah jam kerja untuk meninjau detail kontrak pernikahan mereka langkah demi langkah.
Namun karena terlalu terburu-buru menuruni tangga, ia tak sengaja menginjak ujung gaunnya sendiri dan mulai jatuh terjungkal ke depan. Ariana hanya bisa terbelalak menyadari jika ia terjatuh dari ketinggian tangga ini, luka yang dideritanya pasti akan sangat parah. Beruntung dengan gerakan cepat, Damian berhasil menangkapnya tepat waktu membuat mata mereka bertemu dalam keheningan yang mengejutkan. Tapi sedetik kemudian Damian langsung melepaskan tangannya hingga Ariana terduduk di tangga. Mengapa pria ini bersikap sangat dingin padanya? Ia memperingatkan Ariana agar lebih berhati-hati menjaga diri karena ia tidak ingin ada kejadian buruk menimpa calon pengantinnya sebelum hari pernikahan. Apalagi banyak pihak yang tidak menentang pernikahan ini dan mungkin saja mereka akan melakukan tindakan keji untuk mencelakai Ariana secara diam-diam. Ariana seharusnya lebih waspada karena pria itu pergi begitu saja tanpa kata. Ariana merasa sikapnya hari itu sangat aneh dan gusar tanpa alasan jelas. Waktu berlalu cepat, kini hari pernikahan Agung tinggal menghitung hari saja. Tiga kakak beradik itu bertengkar karena Ariana tak peduli pada persiapan pernikahannya sendiri. Ibu pun murka melihat Ariana yang pasif tanpa inisiatif sedikit pun. Namun dia terus bersikap seolah semua hiruk-pikuk ini bukan urusannya. Sang ibu akhirnya beralih fokus pada putri sulungnya untuk segera mengatur perjodohan. Ibu susah bertanya apakah Iris tuh sudah punya dambaan hati untuk segera dipersunting. Iris berjanji mulai mencari kandidat dan meminta bantuan jika diperlukan nanti. Ariana seharusnya sudah berangkat ke menara penyihir untuk menuntaskan pekerjaannya sekarang. Namun ibu memaksanya mencoba gaun pengantin, tak ada pilihan selain menurut. Kakaknya membela menjelaskan omelan ibu hanyalah bentuk kasih sayang dan kekhawatiran. Dalam hati dia tulus bahagia karena ini adalah pernikahan atas dasar cinta. Jika itu demi politik, Iris pasti akan menjadi yang pertama mengorbankan dirinya. Tapi Ariana menolak, baginya pernikahan politik mungkin saja bisa dia kendalikan. Iris menegaskan bahwa adiknya tak boleh mengorbankan hidup demi alasan politik semata. Apalagi Ariana punya impian besar yang sangat ingin dia wujudkan nanti. Ariana terkejut saat mendengar bahwa impian Iris hanyalah untuk segera menikah. Ariana menyahut bahwa itu hanyalah impian ibu, bukan keinginan murni hati Iris. Dia mendorong Iris mencari impiannya sendiri, membuat kakaknya terpaku dalam kebingungan. Waktunya bekerja gaun-gaun itu pun akhirnya ditinggalkan tanpa sempat dicoba. Iris merenungi ucapan adiknya, menyadari bahwa dia tak pernah memikirkan impian aslinya. Senja pun tiba, Ariana bersiap meninggalkan menara penyihir setelah hari yang melelahkan. Rekan kerjanya pun tidak keberatan. Dan mereka sangat kelelahan sih setelah berhari-hari itu meneliti solusi dari masalah tersebut. Ariana sadar lembur akan tetap menghantuinya bahkan setelah dia resmi menikah nanti. Meski begitu, saat keluar, sebuah kereta kuda mewah sudah menantinya di sana. Kusir menyapanya, mengaku datang atas perintah langsung dari Tuan Muda Damian. Ariana terkejut dan bertanya untuk memastikan siapa sebenarnya yang mengirim kereta ini. Sambil tersenyum, Kusir menegaskan bahwa Lord Vandermar lah yang memberinya instruksi tersebut. Ariana waspada dan bertanya dengan tajam kemana sebenarnya dia akan dibawa. Kusir berdalih menuju kediaman meski Ariana tahu ada yang sangat tidak beres. Menyadari jebakan ini, rasa ingin tahu Ariana justru membuncah jauh lebih besar. Kereta melaju, lalu Kusir memberi kode rahasia pada orang-orang di atas atap. Perjalanan berlanjut dengan sosok misterius yang mengawasi dari kursi Kusir kedua. Target mereka adalah sang penyihir bangsawan dengan perintah keji untuk melumpuhkannya. Dalang dibalik semua ini sang Duk. Saat penjahat bersiap menyerang Ariana, justru menoleh dengan tatapan yang sangat tenang. Sihirnya meledak saat dia bertanya apakah mereka siap kehilangan tangan atau kaki. Sebelum sempat menjawab, ledakan dahsyat mengguncang membuat para pengintai di atap syok. Ariana keluar menantang para pengecut itu untuk segera menampakkan diri mereka sekarang. Dia telah siap untuk bertarung. Para pembunuh sadar mereka salah lawan, namun misi berdarah ini tetap berlanjut. Dengan sihirnya, Ariana berhasil melumpuhkan penyerang pertama dengan sangat mudah dan cepat. Meski dikepung, Ariana menghadapi mereka semua layaknya badai yang sangat mematikan. Tongkat yang akan memukul sang gadis hancur berkeping-keping. Ia bertanya apakah mereka tahu kekuatan penyihir menara dinilai dari bintang kekuatan. Sang penguasa Menara Agung memiliki 7 bintang. Kebanyakan penyihir tak punya, tapi Ariana meraih 4 bintang. Ia memperingatkan bahwa para preman itu takkan bisa mati dengan tenang. Dia benar-benar tidak akan membiarkan hal itu. Hooligan itu diseret ke rumah Damian. Sang tuan muda sangat terbelalak melihat pemandangan yang ada di depan matanya. Ariana menyebut ini hadiah dari ayah Damian dan bertanya apakah ia ingin bicara langsung pada mereka. Akhirnya mereka mengakui segalanya karena sadar keadaan akan memburuk jika mereka terus mencoba untuk berbohong. Saat itulah Damian menunduk memohon maaf.
Ia sangat menyesal dan memastikan kondisi Ariana. Tentu saja sang penyihir hebat itu tidak terluka sama sekali. Namun Ariana heran mengapa pria itu meminta maaf atas kesalahan yang bukan miliknya. Damon ingin memastikan keselamatannya. Ariana tak menyangka akan mendengar kata-kata yang begitu tulus darinya. Akhirnya ia menyuruh Damian mengurus para preman karena dirinya sudah merasa lelah dengan semua ini. Ariana beranjak pergi, namun Damian mengejarnya dan berbicara dengan nada suara yang terdengar sangat sedih. Ia ingin tahu apakah Ariana berniat membatalkan pernikahan mereka setelah semua kejadian buruk yang menimpanya. Tapi Ariana menegaskan bahwa niatnya tidak berubah. Ia tak paham mengapa dirinya harus mendadak membatalkan rencana pernikahan yang sudah disusun dengan matang. Ia yakin menikahi Damian lebih baik daripada saudaranya. Pria itu pun mulai mendebat pernyataan berani sang gadis. Sang gadis yakin sang Duke adalah pengkhianat yang tak bisa diandalkan satu kali pun seumur hidup. Jadi ia tak akan menyerah, Bu. Ia meminta Damian berhenti menanyakan hal-hal konyol seperti itu lagi kepadanya. Mereka pun sepakat Ariana harus segera pulang karena hari sudah mulai sangat gelap di luar sana. Sebelum pergi, ia ingin membahas syarat kontrak. Namun Damian mendekat dan mulai menatap serta memeriksanya dengan tatapan yang sangat lekat dan teliti. Hal itu membuat Ariana merasa canggung dan bingung dengan sikap sang pria yang berubah mendadak. Damian hanya ingin memastikan ia tidak terluka. Setelah itu barulah Ariana benar-benar pergi meninggalkan tempat. Ia merasa kikuk berduaan dengan pria itu dan ingin segera sampai di rumahnya sendiri. Sementara itu Damon memerintahkan asistennya melakukan investigasi menyeluruh dengan cara apapun yang diperlukan. Ia mencari dalang serangan itu. Esoknya sang putra langsung menemui ayahnya dengan penuh amarah. Ia mengabaikan peringatan para pelayan dan menerobos masuk ke ruangan ayahnya tanpa rasa ragu. Ia mengecam ayahnya karena mengirim serangan keji kepada tunangannya sebagai sebuah hadiah yang ofensif. Sang ayah bersikap tenang dan berpura-pura tidak mengerti apapun meski dialah pelaku di baliknya. Saat itu Damian memberikan dua pilihan mengenai bagaimana peristiwa ini akan terus berlanjut ke depannya. Berlijerian adalah tetap diam hingga pernikahannya sementara ia sendiri yang akan menutupi masalah ini. Atau ia akan membongkar kejahatan ayahnya demi terlihat seperti pahlawan romantis bagi calon istrinya. Damian memberikan ayahnya hak memilih karena skandal ini bisa menghancurkan reputasi sang Duke sepenuhnya. Tentu saja sang Duke sangat marah. Ia tak menyangka putranya akan sekejam ini dan sempat terdiam dalam keraguan yang sangat mendalam. Damon menegaskan takkan membatalkan pernikahan. Akhirnya sang Duke pun terpaksa mengambil langkah paling ekstrim. Ia berdalih karena calon pengantinnya selamat, kata-kata simpati mungkin akan terasa sangat sia-sia di sini. Namun sang pria tersenyum sinis karena telah memprediksi semua rencana busuk ayahnya tersebut sejak awal. Ia menyodorkan surat persetujuan pernikahan agar segera ditandatangani supaya semua pihak akhirnya bisa merasa tenang. Beberapa hari kemudian sang Duke pun meresmikan pernikahan antara putranya dan sang penyihir hebat itu. Sehari sebelum pernikahan kontrak resmi akhirnya ditandatangani. Mereka bertemu di kuil agung bersama Taylor sang notaris yang akan mengesahkan ikatan mereka. Ariana memperingatkan bahwa isi kontrak adalah rahasia suci yang hanya boleh diketahui oleh mereka bertiga. Perjanjian pranikah itu berisi banyak aturan. Namun Taylor meneliti segalanya dengan tajam bersumpah menjaga rahasia dokumen itu selamanya. Usai semuanya tuntas mereka pun berpisah, Ariana berjanji akan menunggunya besok di altar. Tapi langkah Ariana terhenti, ada sebuah peringatan keras yang harus segera ia sampaikan. Sambil merapikan rambutnya, ia menatap tajam ke dalam mata pria di hadapannya itu. Meski aku memikat kau dilarang jatuh cinta padaku, Damian langsung tersulut emosi mendengarnya. Pria itu tak habis pikir beraninya Ariana berasumsi seolah-olah dirinya begitu mudah tergoda. Cinta tak berbalas hanya membawa derita, Ariana menegaskan demi menjaga keselamatan hati mereka. Damian menyeringai menganggap kepercayaan diri gadis itu dalam urusan asmara sungguh sangat berlebihan. Mereka pun berpisah hingga esok tanpa disadari sepasang mata gelap terus mengintai gerak-gerik mereka. Kunjungan ke notaris gereja itu sungguh janggal, mengapa mereka harus melakukannya secara rahasia. Pertemuan langsung dengan notaris bukanlah prosedur biasa, pasti ada sesuatu yang disembunyikan mereka. Jelas sekali ada sebuah rahasia besar yang tengah mereka kunci rapat-rapat saat ini. Pasti ada perjanjian tersembunyi antara Lady Hugh dan Sir Vander yang harus segera ia bongkar. Mata-mata ini adalah bayangan sang putra mahkota ditugaskan mengawasi setiap langkah pasangan itu.
Temuan mengejutkan ini harus segera sampai ke telinga tuannya tanpa tertunda sedikit pun. Sang putra mahkota geram, ia benci fakta bahwa dokumen krusial itu masih di luar jangkauannya. Pergilah, tunggu perintahku selanjutnya, titah sang pangeran dengan nada dingin yang menusuk sukma. Sebelum fajar pernikahan menyingsing, ia bertekad menemui Ariana secara empat mata di kegelapan. Hari agung pun tiba, di bawah cahaya kuil Damian tampak begitu menawan bak dewa. Tatapan kagum memuja tertuju padanya. Para gadis berbisik berharap menjadi mempelai di samping pria itu. Di ruang pengantin Ariana berdiri anggun dalam balutan gaun putih yang begitu megah. Mahkota mungil di atas kepalanya memancarkan kilau selaras dengan indahnya iris biru matanya. Saudara-saudaranya sibuk membantu memastikan sang kakak tampil paling sempurna di hari bahagianya. Kedua orang tuanya terpaku penuh haru. Namun tiba-tiba sebuah ketukan pintu memecah suasana hangat. Ariana terhenyak meski bingung, ia tetap mempersilahkan tamu misterius itu untuk segera masuk. Ternyata sang pangeran yang datang, ia ingin menatap wajah Ariana sekali lagi sebelum upacara. Alasannya hanya ingin berpamitan sebagai teman, namun Ariana merasakan ada niat lain di balik senyumnya. Setelah ruangan dikosongkan dari kerabat Ariana, bersiap mendengarkan apa yang sebenarnya ingin ia katakan. Frederick tak pernah membalas suratnya. Ariana sempat mengira pria itu masih menyimpan dendam mendalam. Frederick tersenyum tipis mengaku tak mungkin melewatkan pernikahan sahabatnya meski hatinya sempat terluka. Karena itu aku ingin memberimu sebuah janji kecil hari ini, ucapnya dengan nada lirih. Ariana mengerutkan kening. Janji macam apa yang ingin diucapkan Frederick di saat seperti ini? Baginya pernikahan ini adalah tragedi, tapi ia berjanji tidak akan mengacaukan pesta suci tersebut. Sebuah janji bahwa apapun yang terjadi, ia tak akan pernah membiarkan Ariana pergi. Suatu hari nanti kau pasti akan menyesali keputusan konyolmu ini, Ariana. Ariana muak dengan kepura-puraan itu. Dengan tegas ia menjawab bahwa penyesalan takkan pernah ada. Namun Frederick bersikukuh, jika suatu saat nanti hati Ariana hancur dan ia kecewa, temuilah aku meski engkau dalam kehinaan. Ariana menepis tangan pria itu dengan kemarahan meluap. Dengan suara yang bergetar penuh keyakinan dan harga diri yang begitu tinggi, ia mengusir pria itu karena telah menghinanya. Frederick pun akhirnya pergi tanpa memberikan perlawanan. Saat keheningan kembali, pikiran Ariana dipenuhi oleh sikap Frederick yang kian tak masuk akal. Mengapa obsesi pria itu semakin liar dan sering memicu ketegangan yang tidak perlu? Tamu-tamu mulai memenuhi aula. Di sana Sofia berhadapan dengan Duchess Vander yang sangat angkuh. Atmosfer seketika membeku. Kedua wanita ini memang tak pernah bisa berada dalam satu ruangan. Sofia mendadak waspada. Sang Duke pun membenci ibunya sendiri yang tak pernah berpihak padanya. Oscar saudara tiri Damian turut hadir mengacaukan suasana pesta. Ia murka diundang ke sini tak sudi melihat pernikahan saudaranya. Langkah kakinya terhenti tepat di depan kamar pengantin wanita. Tak sengaja ia melihat Ariana yang sedang dilingkupi rasa sedih. Paras cantik Ariana seketika membuat napas Oscar terhenti karena terpana. Tanpa ragu ia menerjang masuk untuk menggoda sang pengantin wanita. Rayuan gombal terlontar namun Ariana tak menghiraukan sepatah kata pun. Ambisi picik muncul, ia ingin merebut Ariana dari pelukan Damian. Namun kemarahan membara di mata Ariana saat melihat wajah pria itu. Dialah pembunuh kakaknya dalam mimpi sosok yang ingin ia cekik. Oscar merasa sangat percaya diri bahwa pesonanya telah berhasil memikatnya. Nyatanya Ariana muak dan memintanya segera angkat kaki dari sana. Perdebatan sengit terjadi hingga sosok Damian muncul tiba-tiba di belakang. Oscar gemetar ketakutan saat Damian memberinya peringatan keras untuk menjauh. Saudara itu pun berdebat. Damian mendesak Oscar pergi sebelum kemarahannya meluap tak terkendali lagi. Tak punya pilihan, Oscar terpaksa mundur dengan rasa malu besar. Saat Damian berbalik, pelayan menegurnya karena melanggar tradisi sakral pernikahan. Larangan melihat mempelai wanita sebelum upacara adalah hal yang mutlak. Damian segera meminta maaf dan bergegas meninggalkan ruangan dengan tenang. Ariana tersenyum menggoda memperingatkan Damian agar tidak pingsan melihat kecantikannya. Damian mengangguk paham lalu melangkah menuju aula utama dengan gagah. Langkah mantapnya disambut sorak kagum para gadis yang mengagumi pesonanya. Tak lama pengumuman masuknya Ariana bersama sang ayah pun bergema. Pesona Ariana yang luar biasa membuat Damian terpaku tak berkedip. Damian meraih tangan istrinya menyadari kini mereka telah menjadi satu. Upacara pun dimulai, janji suci diucapkan di hadapan para saksi. Cincin tersemat di jemari menyatukan takdir mereka dalam ikatan abadi. Bisikan manis Ariana tentang masa depan membuat suasana semakin penuh cinta. Kata-kata itu benar-benar menyentuh lubuk hati Damian. Senyum tipis terukir, Damian berjanji akan memberikan kebahagiaan yang terbaik. Mereka resmi menikah meski kebencian terpancar dari tatapan keluarga Damian. Sang putra mahkota mengamati mata-mata dikirim untuk menyelidiki rahasia di balik pesta pernikahan megah. Pesta dansa dimulai menyatukan kerabat dekat dalam perayaan yang hangat. Ariana tampil anggun dengan gaun merah muda di samping suaminya.
Tiba-tiba seorang gadis berambut merah bernama Paula datang mendekat menyapa. Ia memberikan ucapan selamat yang tulus atas kecantikan luar biasa Ariana. Ariana mencari Frederick yang menghilang secara misterius setelah upacara berakhir. Suasana berubah tegang saat suara tajam nenek Damian mulai terdengar. Sang nenek murka karena merasa tidak dihormati oleh cucu laki-lakinya. Ariana teringat peringatan Damian untuk selalu waspada menghadapi wanita tua itu. Wanita itu penuh tipu daya dan lebih memihak pada musuh mereka. Karenanya, Damian menyarankan Ariana untuk mengabaikan segala hinaan pedas dari wanita itu. Saat wanita itu mulai memarahi daya Ariana, tiba-tiba menyela dengan sapaan yang sangat elegan. Namun wanita itu malah mendengus kesal. Baginya sapaan Ariana sangat terlambat dan tidak sopan. Situasi sempat menegang, tapi Ariana tetap tenang dan berhasil mengendalikan suasana dengan cerdik. Dengan senyum tipis, ia beralasan bahwa hari ini mereka punya banyak waktu luang untuk berbincang. Pada akhirnya wanita tua itu merasa muak dan kehilangan selera menghadapi Ariana yang keras kepala. Ia mengumpat bahwa mereka berdua sama-sama tidak sopan lalu berjanji akan mengawasi sandiwara mereka. Begitu wanita itu pergi, Ariana langsung menghampiri Damian dan menggenggam tangannya dengan penuh kecemasan. Damian berusaha menenangkannya. Ariana pun mengingatkan bahwa kemesraan di depan publik adalah bagian dari kontrak mereka. Akhirnya sang pria dengan ragu mulai melingkarkan lengannya di bahu mungil sang gadis. Meski terlihat sangat mesra, sebenarnya mereka sama sekali tidak bersentuhan. Hari yang terasa sangat panjang. Untungnya waktu berlalu cepat. Langit mulai menggelap dan satu persatu tamu mulai meninggalkan pesta. Kini pasangan pengantin baru itu menuju kediaman Damian untuk menghadapi malam pertama mereka yang mendebarkan. Pelayan mengira mereka merasa gugup, namun Ariana tahu betul bahwa tidak akan terjadi apa-apa malam ini. Saat melangkah menuju kamar utama, jantungnya berdegup kencang memikirkan ritual malam pertama yang legendaris itu. Semuanya hanyalah tipu daya untuk keluarga Duke. Ariana pun berusaha menenangkan hatinya yang terus bergejolak. Gadis itu mengetuk pintu kamar perlahan dan tiba-tiba Damian muncul hanya dengan sehelai jubah mandi. Rambutnya yang masih basah dan berantakan memberikan aura maskulin yang sangat menggoda bagi siapapun. Saat masuk langkah, Ariana terhenti seketika, matanya terbelalak melihat koleksi senjata tajam di atas perapian. Ia merasa terancam, namun Damian dengan dingin mengingatkan bahwa ia adalah seorang kesatria sejati. Kejutan tak berhenti di sana. Ariana melihat ranjang mereka pun dipenuhi dengan pedang-pedang yang tajam. Setelah perdebatan kecil muncul pertanyaan krusial, siapa yang akan menguasai ranjang empuk itu malam ini? Ariana jelas tak ingin tidur seranjang. Beruntung Damian tidak keberatan dan langsung mengalah begitu saja. Ia tuh memilih tidur di sofa sembari berkata bahwa ia jarang berada di rumah untuk waktu lama. Ariana yang sudah kelelahan langsung merebahkan tubuhnya. Kasur itu terasa sangat lembut dan luar biasa nyaman. Sementara itu Damian menuangkan segelas anggur. Ariana pun bertanya apakah sang kesatria kuat menahan alkohol. Damian tampak sedikit mabuk dan wajahnya langsung memerah karena malu mendengar pertanyaan polos gadis itu. Dengan harga diri tinggi, ia mengaku sanggup minum banyak tanpa kehilangan kesadaran sedikit pun. Setelah berbincang singkat, Ariana memutuskan untuk segera terlelap demi memulihkan tenaganya yang terkuras habis. Malam pun berlalu dalam sekejap. Ariana menggerutu saat sinar matahari menyambutnya karena ia masih merasa kurang tidur. Meski begitu, tugas negara telah menantinya. Gadis itu pun harus segera bersiap untuk bekerja. Ia melihat Damian tertidur pulas di sofa, namun tubuhnya bersimbah keringat seolah sedang bertarung dalam mimpi. Khawatir terjadi sesuatu, Ariana mencoba membangunkannya. Tiba-tiba Damian mencengkeram tangan gadis itu dengan sangat kuat. Dengan suara parau, ia meracau memohon agar seseorang berhenti dan terus memanggil nama ibunya. Sadar sang suami mengalami mimpi buruk, Ariana hanya bisa menggenggam tangannya erat untuk memberikan sedikit ketenangan. Saat Damian membuka mata dan melihat wajah Ariana, rasa takut yang luar biasa menyelimuti hatinya. Ia langsung menepis tangan Ariana dan membentaknya dengan kasar. Tentu saja Ariana merasa sangat sakit hati. Perdebatan pun pecah di pagi buta itu sebelum akhirnya mereka berpisah untuk menjalankan urusan masing-masing. Damian terdiam menyesali sikapnya. Ia merasa mereka harus menjaga jarak agar sentuhan itu tak terulang. Setelah berganti seragam dan merapikan diri, Ariana melangkah menuju ruang makan dengan perasaan yang mendung. Rasa kesal terhadap perlakuan dingin suaminya tadi pagi masih membekas jelas di dalam hatinya. Saat sarapan, Colin, asisten setia Damian, datang menyapa dengan nada bicara yang sangat sopan dan ramah. Ariana menyambut sapaan itu namun langsung bertanya tentang tujuan kedatangan Colin yang mendadak tersebut. Sebagai asisten komandan, Colin berjanji akan membantu segala kebutuhan sang nyonya selama berada di kediaman. Hal ini tentu membuat Ariana lega. Ia merasa butuh sekutu yang bisa diandalkan dalam situasi rumit ini. Namun waktu terus berputar cepat. Kini saatnya Ariana berlari menuju tempat kerjanya untuk memulai hari.
Pelayan itu segera membereskan piringnya, namun tiba-tiba Rosalind muncul dengan tatapan yang sulit diartikan. Ia bersikeras merapikan meja sendirian. Ariana tak menolak meski rasa curiga mulai menyelimuti hatinya. Apa ada yang ingin ia sampaikan? Sedari tadi pelayan itu terus memperhatikannya dengan tatapan penuh rahasia. Begitu memasuki dapur, Rosalind berdalih bahwa ini adalah hari pertamanya bekerja di sini. Ia memohon ampun atas kelancangannya yang tidak tahu aturan. Ariana pun mengangguk menganggap segalanya baik-baik saja. Mereka sepakat menutup topik itu. Sang gadis segera bersiap untuk mulai menjalankan tugasnya hari itu. Di perjalanan ia bertemu Lukji yang menyapa dengan hormat sembari memberikan salam pagi yang hangat. Kini mereka mengabdi padanya. Ariana berjanji akan menjadi nyonya yang lembut dan meminta pelayannya menyampaikan preferensinya. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Ariana menyapa semua pelayan sebagai nyonya baru. Sebuah momen bersejarah yang mengubah takdir hidupnya. Ia menunjukkan ketulusan hati pada para pelayan yang bahkan belum mengenal sosoknya dengan baik. Namun niat baik bisa menjadi senjata tak tajam. Ariana tak menyadari bahaya besar yang tengah mengintai. Karena pelayan baru itu menyimpan duri di hatinya, kehidupan tenang Ariana di mansion ini akan segera terusik. Tanpa menunggu lama, pelayan itu melaporkan segalanya pada Sofia, ibu tiri Damen yang licik. Begitu membaca bahwa pengantin baru itu makan terpisah di hari pertama, Sofia langsung tersenyum penuh kemenangan. Sesuatu terasa salah. Sang Dik bergumam bahwa tampaknya keberuntungan tidak lagi berpihak pada mereka kali ini. Sofia gemetar saat melihat surat dari Kaisar, namun Sang Duke tetap diam tanpa memberikan penjelasan apapun. Ia memerintahkan untuk menghubungi mata-mata mereka. Pernikahan Demian harus hancur bagaimanapun caranya. Beberapa hari pun berlalu, Ariana akhirnya memutuskan untuk pulang dan mengunjungi orang tua tercintanya. Keluarga besarnya langsung panik. Mereka mengira telah terjadi pertengkaran hebat dalam rumah tangganya yang baru. Ariana segera menenangkan mereka. Ia mengaku hanya sedang rindu dan ingin sekadar berkunjung saja. Mereka bertukar cerita hingga sang ibu mulai menceramahi cara menjadi nyonya rumah yang bermartabat. Ariana tertawa renyah mendengar semua petuah itu. Baginya aturan-aturan kolot tersebut sama sekali tidak berguna. Namun ia segera menyadari bahwa perlawanannya akan sia-sia saja. Ibunya tetap bersikeras memaksanya belajar. Ya seperti biasa, mereka pun mulai berdebat dan saling berteriak. Sang ibu mengingatkan bahwa kini ia telah memiliki kehidupan keluarga sendiri bersama sang suami. Ia memperingatkan dunia akan menganggap aneh jika pengantin baru terus-menerus menghabiskan waktu terpisah. Cepat ataupun lambat ini akan menjadi skandal besar yang yakin menghancurkan reputasi mereka di diki mata bangsawan. Ibunya ingin Ariana fokus pada hal itu, namun Ariana masih belum paham betapa kejamnya sebuah gosip. Karena ia belum pernah menghadapi skandal yang sesungguhnya, ia pun tak bisa memastikan apapun. Perjalanan pulang Kikot terasa sangat berat bagi Ariana. Sejujurnya, ia masih ingin berada di rumah lebih lama. Namun perdebatan dengan orang tuanya memaksa ia kembali. Sesampainya di rumah, Demian sudah menantinya. Wajah Demian tampak begitu kaku dan serius. Ariana pun bertanya-tanya apa yang membawanya kemari selarut ini. Pria itu menatapnya dengan tajam. Ia berkata bahwa ada hal sangat serius yang harus mereka bicarakan. Ia mengajak Ariana masuk ke dalam kamar. Ariana tentu saja bingung mengapa harus bicara di sana. Padahal menurutnya ruang tamu jauh lebih pantas untuk sekadar membicarakan masalah pekerjaan atau rumah. Namun Demian mendekat dan berbisik pelan. Surat Kaisar telah tiba, ucapnya dengan nada yang sangat berat. Menyadari gentingnya situasi, Ariana pun mengikutinya. Mereka duduk berhadapan dengan surat yang tergeletak di tengah. Ariana membaca isi surat itu dengan seksama, matanya terbelalak lebar karena rasa terkejut yang luar biasa. Dengan suara bergetar ia bertanya, "Apa benar Yang Mulia menolak memberikan hak waris itu padamu?" Demian mengepalkan tangannya karena geram. Kaisar ternyata menambahkan satu syarat yang sangat tidak masuk akal. Seseorang harus membaca langsung dokumen wasiat mendiang Duke Lama jika ingin mewarisi gelar tersebut. Ariana merasa heran, baginya itu terdengar seperti tugas termudah yang pernah ia dengar selama ini. Namun kenyataannya tidak sesederhana itu. Tak ada satu pun orang yang tahu di mana wasiat kakeknya berada. Semua hanya disampaikan secara lisan. Lokasi dokumen suci itu kini menjadi misteri yang tak terpecahkan. Saat ini, Ariana menyadari sang kaisar telah mengendus keberadaan mereka, dan itulah alasan syarat kejam itu diberikan pada para pewaris. Ternyata benar kakek Demian dan sang kaisar adalah sahabat karib. Rahasia besar ini kemungkinan besar telah dibocorkan sejak lama. Taruhannya sangat besar. Surat wasiat itu harus ditemukan segera apapun risikonya. Semua ini karena Kaisar Satan, penguasa kejam yang menyingkirkan saudara-saudaranya demi merebut tahta berdarah itu sendirian. Dia pria berdarah dingin yang rela bersekutu dengan iblis demi memuaskan ambisi pribadinya yang haus kekuasaan.
Haus akan kekuatan tanpa batas, sang kaisar tak akan berhenti sebelum seluruh dunia berlutut di bawah kakinya. Sementara itu, Ariana curiga bahwa Herz Ayah Demian juga telah mengetahui keberadaan surat wasiat rahasia tersebut. Pria itu setuju, meski buntu mereka sepakat untuk terus bertukar informasi rahasia demi merencanakan langkah selanjutnya. Dia pergi meninggalkan Ariana dalam kegelisahan. Benang kusut takdir mereka kini terasa semakin menjerat dan rumit. Ariana sadar betul badai masalah ini terlalu besar untuk ia hadapi seorang diri tanpa bantuan. Namun api tekadnya tetap membara, ia akan mengerahkan segalanya demi mempertahankan gelar dan martabat yang dipertaruhkan. Perubahan mendadak syarat suksesi dari kaisar memang mengguncang mereka, tapi keyakinan Ariana dan Damian takkan hancur begitu saja. Pasangan ini berjuang demi hak waris sementara sang duke dan duchess terus menyusun rencana licik untuk menjatuhkan mereka. Perburuan dimulai, kedua belah pihak kini berlomba-lomba untuk menjadi yang pertama menemukan surat wasiat mendiang Duke. Pertempuran sengit segera pecah, bahkan seorang pelayan suruhan Sofia mulai bergerak untuk ikut mengacaukan keadaan dari dalam. Misinya sangat kejam, hancurkan reputasi Ariana dan goda Damian hingga perceraian tragis tak lagi bisa terelakkan. Begitu asik dengan rencana busuknya, ia tak sadar ada sepasang mata pelayan lain yang mengintai dari kegelapan. Panggilan makan siang membuyarkan lamunannya. Rosalind bergegas menyembunyikan surat rahasia itu di balik celemeknya dan segera pergi. Tak ingin membuang waktu, sang pelayan mulai menyebarkan rumor berbisa untuk meracuni pikiran para staf di kediaman tersebut. Rosalind tersenyum puas, ternyata menghancurkan harga diri Ariana jauh lebih mudah dari yang ia bayangkan sebelumnya. Beberapa hari berlalu dan rencana jahat yang disusun dengan rapi itu mulai menunjukkan taringnya secara perlahan. Benih keraguan mulai tumbuh di hati para pelayan. Ariana yang mulai mendengar bisik-bisik keji itu merasa sangat tidak nyaman. Pelayan setia Ariana tentu tak terima. Ia tahu betul kebaikan nyonyanya dan tak percaya ada yang tega menyebar fitnah. Pagi itu seperti biasanya Ariana meminta secangkir teh hangat untuk menenangkan pikirannya saat sarapan. Kesempatan tiba, Rosalind sengaja berlagak tersandung dan menyiramkan teh panas tepat ke arah pakaian yang dikenakan Ariana. Dengan akting sempurna, Rosalind pura-pura panik dan mencoba membersihkan noda itu sambil terus memasang wajah memelas. Ia berlutut penuh drama sambil memohon ampun. Pelayan pribadi Ariana hanya bisa tertegun melihat sandiwara murahan tersebut. Kejanggalan menyelimuti udara. Mengapa Rosalind bersikap seolah-olah dia adalah korban yang paling tersakiti di depan sang nyonya? Ini ya adalah taktik licik. Permintaan maaf yang berlebihan itu sengaja dirancang untuk memancing amarah Ariana di depan banyak orang. Dan di balik layar, Rosalind berhasil mencuri simpati. Para pelayan lain kini mulai memandangnya dengan rasa iba terjebak dalam jaring kebohongannya. Namun Ariana tetap tenang. Ia tuh menyentuh bahu pelayan itu dan bertanya, "Apa kau jatuh karena terlalu sibuk memperhatikan wajahku?" Rosalind terperanjat, reaksi tenang ini sama sekali di luar skenario jahat yang telah ia susun dengan sangat rapi. Ia mengira akan dimaki habis-habisan, tapi Ariana justru menunjukkan ketenangan luar biasa tanpa memberikan hukuman apapun. Teh baru pun disajikan dan Ariana hanya berganti pakaian. Rosalind pun menggertakkan gigi kandi karena rencana mempermalukan nyonyanya gagal total. Ia tuh merasa frustrasi dan kini harus memutar otak kembali untuk mencari cara yang lebih licik demi menghancurkan reputasi Ariana. Sementara itu, pelayan senior yang bekerja bersama Ariana sudah lama menyadari bahwa gadis itu mulai bertindak melampaui batas. Audrey memperingatkan Rosalind agar segera sadar dan bekerja dengan benar sebelum nasib buruk menimpanya akibat kecerobohannya sendiri. Mendengar peringatan keras itu, Rosalind segera memahami bahwa posisinya kini sedang berada dalam pengawasan ketat. Namun di dalam kepalanya, Rosalind telah menandai target baru yang harus ia singkirkan terlebih dahulu demi kelancaran rencananya. Setelah kejadian itu, Ariana kembali fokus bekerja, meski hatinya terasa berat karena proyek penting mereka masih menemui jalan buntu. Mereka bekerja keras hingga larut malam bergelut dengan misteri batu ajaib yang solusinya tak kunjung ditemukan. Tapi Ariana bersumpah pada dirinya sendiri, ia takkan membiarkan penelitian ini gagal. Kesuksesan adalah harga mati baginya. "Percayalah padaku," ucapnya meyakinkan timnya sembari meminta mereka untuk beristirahat total keesokan harinya agar kembali bugar. Gejolak protes pecah karena mereka sungkan membebani sang bos, hingga akhirnya mufakat pun terjalin di kala rehat. Sang nyonya mengangguk mantap meyakinkan bahwa mereka bisa bersandar padanya. Tanpa beban tugas, ia menyuruh mereka beristirahat dengan tenang. Sukacita meledak, para pekerja tak sanggup lagi membendung air mata haru yang mengalir deras. Kelelahan yang menumpuk sekian lama mencapai puncaknya. Istirahat ini adalah anugerah yang sangat mendesak bagi mereka. Di malam yang sama, sang gadis membawa kristal damen ke rumahnya demi melanjutkan ambisi penelitian yang belum usai.
Meski telah berjanji pada para asisten untuk ikut beristirahat jiwa, pekerja kerasnya menolak untuk diam. Namun desakan tenggat waktu terus menghantui membuat batinnya tak kunjung menemukan ketenangan. Setibanya di rumah Demian menyambut kehadirannya, Ariana pun segera berbalik membalas sapaan sang pria dengan sigap. Dengan nada ketus ia menegaskan tumpukan tugasnya seolah enggan membuang waktu untuk percakapan yang tak perlu. Ariana terdiam memahami betul dinginnya sikap sang suami yang menusuk kalbu. Namun teringat pesan sang ibu tentang pernikahan tanpa cinta ini, ia merasa tak memiliki kewajiban untuk melayani. Pandangan Damian tertuju pada sebongkah batu besar di tangan Ariana. Ia menawarkan diri untuk membawanya demi meringankan beban sang istri. Ariana menolak mentah-mentah. Ia bersikeras bahwa kekuatannya masih cukup untuk menopang batu itu sendirian. Damian menyela memintanya berhenti berpura-pura kuat, baginya terlalu lama mendekam di laboratorium gelap telah menguras stamina sang gadis. Sosoknya yang tampak rapuh membuat Damian khawatir batu berat itu justru akan mencelakai dirinya. Tersinggung oleh ucapan itu, Ariana membuktikan kemampuannya dengan mengangkat batu besar itu tinggi-tinggi. Tanpa kesulitan berarti ia mulai memamerkan teknik rahasia untuk membuat batu raksasa itu melayang di udara. Meski eksperimennya belum sempurna, ia merapal sihir hingga batu itu pun terapung dalam hitungan detik. Menyaksikan keajaiban di depan mata Damian terpaku, sebuah pemandangan luar biasa yang belum pernah ia saksikan seumur hidup. Namun ketegangan yang luar biasa membuat energi Ariana terkuras habis. Damian dengan sigap menyadari kondisi kritis tersebut. Ia menangkap tubuh Ariana sebelum terjatuh, namun sang gadis telah kehilangan kesadaran. Dengan panik, ia memerintahkan pelayan memanggil tabib. Waktu pun terus bergulir dalam keheningan yang mencekam hingga beberapa saat kemudian, kelopak mata Ariana perlahan terbuka. Beruntung, tabib menyatakan bahwa ia hanya pingsan akibat kelelahan yang luar biasa. Aliran mana yang terkuras habis menjadi penyebabnya. Ia kini membutuhkan waktu istirahat demi memulihkan kembali energinya. Amarah Damian memuncak karena menganggap Ariana telah bertindak ceroboh semalam hanya demi pamer kekuatan yang tak perlu. Seperti yang sudah-sudah, perdebatan sengit pun kembali mewarnai interaksi antara pasangan suami istri yang keras kepala ini. Ariana tak bergeming, ia memilih memulihkan mananya dengan mengonsumsi biskuit ajaib tradisi yang ia lakukan sejak masa kecil. Hakikatnya mana merupakan energi murni yang bersemayam di alam semesta dan menyatu bersama hembusan udara. Partikelnya yang terlampau kecil membuat manusia biasa mustahil untuk merasakan apalagi mengendalikan kekuatan mistis tersebut. Hanya segelintir individu terpilih yang mampu menyerap energi ini dan mereka dikenal sebagai para penyihir agung. Meski Ariana ahli memulihkan mana, lain halnya dengan aura yang hanya bisa bangkit melalui nutrisi khusus bagi tubuh. Sang ahli menjelaskan bahwa setiap orang memiliki cara berbeda, namun segala hal yang memperkuat fisik akan sangat membantu. Aura sejatinya adalah manifestasi energi kehidupan yang mengalir di dalam raga berbeda dengan mana yang berasal dari luar. Setiap makhluk bernyawa sejatinya bisa merasakan getarannya dan melalui latihan keras potensi itu pun dapat dibangkitkan. Peluang ini terbuka bagi siapa saja yang memiliki tekad kuat untuk menguasai aliran energi dalam diri mereka. Hanya mereka dengan fisik baja dan teknik sempurna yang layak disebut Master Aura, dan Damian adalah salah satunya. Tak heran jika ia memahami seluk-beluk cara mengisi kembali energi kehidupan yang terkuras dalam sekejap mata. Ia memaparkan bagaimana aura di dalam tubuh saling berbenturan hingga menciptakan kekuatan dahsyat membuat Ariana seketika mendapatkan pencerahan. Teka-teki yang selama ini membeku akhirnya mencair, memberikan kunci emas bagi kesuksesan riset sihirnya. Rasa syukur yang mendalam menyelimuti hati Ariana atas wawasan berharga yang baru saja ia terima dari sang suami. Tanpa petunjuk mengenai aura tersebut, entah berapa lama lagi ia harus terjebak dalam labirin kebingungan yang tak berujung. Penelitian batu terapungnya kini menemukan titik terang. Damian pun tersenyum tipis, merasa puas bisa menjadi pelindung bagi istrinya. Ariana sontak bangkit dari ranjangnya. Rasa lelah seketika sirna tergantikan oleh api semangat yang berkobar kembali. Ia bergegas menuju menara demi membuktikan teorinya. Sementara itu, di sudut lain amarah Roselia mulai mendidih tanpa kendali. Rencana jahatnya berantakan dan pemandangan keharmonisan pasangan itu justru menjadi duri yang menyayat hatinya kian dalam. Namun kenyataan pahit justru berkata sebaliknya. Kabar Damian bernyanyi mesra untuk sang istri telah menyebar membuat para gadis memujinya setinggi langit. Ia tak boleh tinggal diam. Rencana licik harus segera disusun demi merebut kembali kendali. Hari penentuan tiba, ia menyelinap ke gudang tua untuk mengambil pesan rahasia dari sang Duk. Di sana amarah Duchess Sofia meledak saat melabrak gadis itu tanpa ampun. Ia menuntut kehancuran hubungan Ariana dan Damian sesegera mungkin. Sang Duchess murka tugas utama yang ia berikan terabaikan begitu saja.
Goda Damian cari titik lemah Ariana, Sofia Mendesis merasa gadis itu tak berguna sama sekali. Rosalia geram ia sudah berjuang mati-matian, namun takdir seolah terus menghalanginya. Tiba-tiba kepala pelayan muncul dan menatap curiga apa yang dilakukan Rosalia di sana. Dengan cepat sebuah kebohongan manis meluncur dari bibir Rosalia. Namun ia justru diperintah membantu Audrey. Kesempatan emas untuk mulai mendekati sang target. Ia segera berlari keluar demi mengejar langkah Audrey di lorong. Biar aku saja, ucapnya sambil merampas ember berpura-pura baik demi melunakkan hati Audrey. Audrey terpaku heran, mengapa Rosalia tiba-tiba begitu rajin, ia pun menawarkan bantuan. Rosalia berdalih ingin membalas budi meyakinkan Audrey dengan kata-kata yang sangat manis. Insting Audrey bergejolak, ia tuh tahu ada sesuatu yang tersembunyi di balik senyum itu. Akhirnya Audrey setuju, namun ia memperingatkan Rosalia agar tidak bertindak berlebihan. Saat mereka berpisah, dua pelayan lain menghadang langkah Rosalia dengan penuh tanya. Seringai licik muncul. Inilah saatnya untuk menebar racun fitnah terhadap Audrey. Ia mengadu bahwa Audrey memaksanya bekerja rodi sendirian. Para pelayan pun mulai tersulut emosi. Tak hanya itu, ia menyebut ini adalah perintah kejam dari sang nyonya besar sendiri. Sandiwara itu berhasil, para pelayan pun jatuh iba dan menawarkan bantuan mereka. Mereka yakin pekerjaan berat akan terasa ringan jika dikerjakan bersama-sama demi Rosalia. Rosalia pura-pura panik berbisik bahwa Audrey melarang siapapun untuk membantunya. Tolong rahasiakan ini atau Audrey akan sangat marah, ucapnya dengan wajah memelas. Terhasut omongan Rosalia, para pelayan itu berjanji akan menjaga rahasia ini rapat-rapat. Rencana jenius Rosalia berniat memutus akses informasi Audrey kepada Ariana sepenuhnya. Hari berganti dan racun rumor mulai menyebar luas mencemari reputasi sang nyonya dan Audrey. Secara tak sengaja, Audrey mendengar bisikan sinis itu dan langsung menghampiri mereka. Namun mereka justru membuang muka dengan tatapan jijik. Audrey pun membeku dalam kebingungan. Kebencian dingin ini rupanya sudah mengakar kuat selama berhari-hari lamanya. Atmosfer mansion terasa mencekam. Kini seluruh pelayan seolah bersatu untuk menyudutkannya. Insting Audrey tajam. Ia yakin ini adalah ulah licik Rosalind yang sedang bermain api. Malam pun tiba, Ariana kembali ke kediaman dan langsung bergegas menuju ruang rias. Keletihan terpancar jelas di wajahnya, ia hanya ingin segera melepas gaun yang menyesakkan. Audrey menawarkan bantuan, namun Ariana memilih untuk menyendiri dan hanya meminta segelas air. Audrey patuh, namun hatinya terasa berat saat melangkah keluar dari ruangan itu. Kegelisahan melanda. Bagaimana cara ia menjelaskan pengkhianatan Rosalia kepada sang nyonya tercinta? Firasat buruk terus menghantui. Rosalia pasti tengah merencanakan sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Kejujuran adalah satu-satunya jalan. Jika tidak, badai kehancuran pasti akan segera menerjang mereka. Sambil membawa air, Audrey memantapkan hati untuk mengungkap semua rahasia gelap ini. Namun langkahnya terhenti. Ariana ternyata telah terlelap dalam tidurnya di atas sofa. Ariana terlalu memaksakan diri hingga kelelahan. Audrey pun mengurungkan niat demi membiarkannya beristirahat. Akhirnya Audrey memilih bungkam sementara dan bersumpah akan menuntaskan masalah ini seorang diri. Waktu terus bergulir dan Rosalia tersenyum puas. Rumor jahat telah menyebar ke seluruh penjuru kediaman tanpa sedikit pun disadari oleh sang nyonya. Namun jangan salah sangka, Ariana sebenarnya adalah seorang penyihir yang memiliki bakat luar biasa. Belakangan ini tumpukan dokumen penting selalu menemaninya hingga ke rumah. Beban kerjanya benar-benar menguras tenaga. Kemarin ia masuk ke ruangan itu membawa tas besar. Rosalia yakin ada rahasia berharga yang tertinggal di sana. Gadis licik itu bertekad memastikan lawannya jatuh tersungkur ke dalam jurang kehancuran yang tak berdasar. Dendam membara di hatinya. Saat ada waktu luang, Ariana memutuskan untuk bertamu dan menikmati teh bersama seorang wanita bangsawan. Dalam obrolan santai itu, sang teman mulai menggali berbagai informasi mendalam darinya. Sayangnya Ariana terlalu lelah dengan pekerjaan dan hambar dalam kehidupan rumah tangga hingga tak ada hal menarik untuk diceritakan. Sang sahabat pun memberi peringatan keras tentang kejamnya kehidupan pernikahan di kalangan kaum ningrat. Ia menegaskan bahwa pelayan adalah ancaman terbesar. Mereka bisa membangkang jika tidak mengakui otoritas sang nyonya rumah. Biasanya, para nyonya baru akan membawa orang-orang kepercayaan mereka sendiri untuk menjaga keamanan. Namun Ariana hanya memiliki Audrey. Bahaya besar kini mengintai dan kenyataan pahit itu mulai menghantui pikirannya. Ia sempat ragu, haruskah ia peduli jika pada akhirnya perceraian adalah jalan yang akan ia tempuh. Tapi sang sahabat memintanya berpikir jernih. Di mansion megah itu, Audrey hanya memiliki Ariana sebagai pelindungnya. Tanpa bantuan, Audrey akan hancur sendirian. Ia pun diminta untuk tidak hanya memikirkan keselamatannya sendiri, melainkan juga nasib pelayan setianya. Ariana harus waspada karena pengkhianatan seringkali bersembunyi di balik bayang-bayang.
Sementara itu Rosalia akhirnya selesai menggeledah ruangan tersebut seorang diri dengan penuh ambisi. Nihil, rasa frustrasi menyelimuti hatinya saat ia merasa semua usaha kerasnya hanya berakhir sia-sia. Namun tiba-tiba matanya menangkap sesuatu yang mencurigakan di bawah sebuah meja kecil. Ada sebuah map rahasia yang tersembunyi di sana. Inilah benda berharga yang ia incar selama ini. Saat jemarinya hendak meraihnya, jantungnya nyaris berhenti. Seseorang mulai mengetuk pintu kamarnya dengan keras. Itu adalah Audrey. Ia mencium gelagat aneh dan mendesak Rosalia untuk segera membukakan pintu. Sejak awal Audrey curiga melihat Rosalia masuk ke sana hanya dengan membawa sebuah ember kosong. Tak ada alasan untuk menghindar. Rosalia baru menyadari bahwa Audrey telah mengawasinya dengan sangat teliti sejak tadi. Sambil memegang kunci cadangan, Audrey memberi peringatan tajam agar gadis itu segera menyerahkan diri. Mungkin dengan begitu masih ada sedikit ruang bagi Rosalia untuk menjelaskan segalanya. Namun saat Audrey hendak memutar kunci langkahnya, terhenti oleh interupsi mendadak dari pelayan lainnya. Pelayan itu bertanya dengan polosnya mengenai rekomendasi menu lezat yang harus disiapkan untuk makan malam nanti. Audrey terpaksa menunda niatnya dan pergi melapor kepada kepala pelayan karena masalah ini tidak bisa dibiarkan. Keberuntungan berpihak pada Rosalia. Begitu mendengar langkah kaki menjauh, ia segera menyambar dokumen rahasia tersebut. Tapi dalam sekejap mata, pelayan yang sama kembali mengetuk pintu dan menawarkan bantuan pembersihan agar pekerjaan bisa selesai sebelum jam makan malam. Dengan suara gemetar, Rosalia mencoba tetap tenang. Dokumen penting itu harus segera ia sembunyikan sekarang juga. Namun situasinya tak memungkinkan hingga ia terpaksa mengubah siasatnya. Beberapa hari pun berlalu dengan penuh ketegangan. Ariana merenungi nasihat sahabatnya dan menyadari betapa berat beban yang harus dipikul Audrey selama ini. Sejak kecil mereka tak terpisahkan, namun kini Audrey harus berjuang di lingkungan asing penuh pelayan yang mencurigakan. Sebagai bentuk apresiasi, Ariana menyiapkan hadiah spesial berupa sebuah bros biru yang sangat menawan. Ia yakin Audrey itu akan sangat menyukainya karena biru adalah warna favoritnya sejak mereka masih kecil. Saat sedang berjalan di pasar, ia tak sengaja berpapasan dengan kenalan lamanya Nyonya Kelly. Ini adalah pertemuan perdana mereka pasca pernikahan. Dialah sang perantara jodoh yang dikenal sebagai Citron. Kelly langsung penasaran untuk siapa perhiasan indah itu. Ariana menjawab bahwa itu adalah kado untuk pelayan setianya. Tiba-tiba pandangan Kelly beralih ke etalase dan menyarankan Ariana membeli satu lagi perhiasan untuk sang suami. Ia menunjuk sebuah permata kuning yang memancarkan kemewahan luar biasa sebagai pilihan hadiah terbaik. Itu adalah Liontin Topaz Imperial yang sangat langka. Kelly yakin benda itu akan terlihat sempurna bagi Damian. Ariana terpana menyadari warna batu itu sangat serasi dengan sorot mata suaminya. Namun keraguan masih menyelimuti hatinya. Baginya kado pernikahan adalah simbol abadi semanis kilau permata yang menyimpan janji suci. Ia tak henti-hentinya mengagungkan segala kemewahan dan keajaiban dari hadiah istimewa tersebut. Namun Ariana menyadari kebenarannya, wanita itu hanyalah budak dari angan-angan cinta romantis. Ia tak sudi mendengarnya karena baginya keajaiban cinta hanyalah dongeng kosong belaka. Segalanya terasa hambar sementara Audrey mulai dilanda kecemasan karena sang nyonya segera tiba. Ia pun bergegas untuk menyambutnya demi memastikan segala sesuatunya berjalan dengan sempurna. Tiba-tiba jeritan histeris seorang pelayan memecah keheningan menciptakan suasana mencekam di kediaman. Kenyataannya, kalung ibunya Raib memicu kepanikan hingga ia mendesak penggeledahan di setiap sudut ruangan. Suasana begitu tegang hingga tak ada satu pun yang berani membantah termasuk Audrey. Yahote Haniria tuh bisa berharap benda berharga itu segera ditemukan demi ketenangan jiwa Amy. Namun Rosalia mendadak memaksakan penggeledahan di kamar Audrey memicu amarah terpendam gadis itu. Tanpa rasa takut Audrey mengizinkannya karena ia merasa tak pernah mencuri apapun. Kamarnya bersih, namun teriakan licik Rosalia mendadak mengklaim kalung itu ada di sana. Kabar itu menyambar bak petir membuat seluruh pelayan terperangah dalam ketidakpercayaan yang mendalam. Kini semua mata menghakimi Audrey menuntut pertanggungjawaban atas tuduhan pencurian yang keji itu. Audrey terpaku, ia bahkan tak pernah menginjakkan kaki di kamar Amy sebelumnya. Ia yakin ini adalah jebakan Rosalia, namun bukti fisik membuatnya sulit untuk membela diri. Di tengah kekacauan amarah Amy meledak tak terkendali hingga ia kehilangan akal sehatnya. Dengan penuh kebencian, ia melayangkan pukulan keras tepat ke arah pelayan malang itu. Sumpah serapah pun terlontar tepat saat Ariana akhirnya menginjakkan kaki di wilayah kediaman. Ariana membawa kalung untuk Damian meski hatinya menggerutu karena menganggapnya sebagai pemborosan waktu. Baginya tak ada yang spesial, namun ia terpaksa membelinya demi sebuah keharusan. Langkahnya terhenti saat menyadari tak ada penyambutan hangat yang menantinya di gerbang utama. Firasatnya mulai tajam hingga seorang pelayan berlari menghampirinya dengan wajah yang pucat pasi. Audrey tengah disiksa secara brutal oleh pelayan lain, ditendang dan dihina tanpa ampun.
Ariana bergegas menuju lokasi dan terperangah melihat kekejian yang terjadi di depan matanya. Audrey yang bersimbah darah terkejut melihat sang nyonya datang bak Dewi penyelamat. Harapan muncul Ariana yang diselimuti murka bahkan sampai menjatuhkan barang belanjaannya begitu saja. Amarah yang begitu dahsyat kini mendidih dan bergejolak hebat di dalam sanubari Ariana. Dengan tatapan dingin ia memberi kesempatan terakhir bagi mereka untuk mengakui segalanya. Para pelayan mulai gemetar ketakutan menyadari bahwa murka sang penguasa adalah mimpi buruk. Ariana menuntut penjelasan mutlak bahkan siap melepaskan kekuatan sihirnya untuk menghukum mereka semua. Rosalia dengan angkuh tetap menuding Audrey sebagai pencuri berdasarkan bukti palsu yang ditemukan. Amy menimpali dengan penuh dendam mengklaim kalung itu memang bersembunyi di kamar Audrey. Namun sang pelayan tak menyerah, ia terus bersumpah bahwa ia sama sekali tak bersalah. Ia tuh menantang Amy apakah baru ia benar-benar melihat aksi pencurian itu dengan mata kepalanya sendiri. Kepala pelayan tiba di lokasi tertegun menyaksikan skandal besar yang tengah mengguncang kediaman. Ariana membungkam semua orang dengan satu titah tajam yang membuat suasana seketika senyap. Ia menghampiri Audrey dan memberikan kalung mewah yang sengaja ia beli khusus untuknya. Saat melihat keindahan hadiah itu, Audrey menangis bahagia sementara Ariana mulai menghancurkan logika busuk dari tuduhan Amy tersebut. Tak masuk akal Audrey mencuri sebab Ariana selalu memberinya perhiasan yang jauh lebih mewah. Motif pencurian itu runtuh seketika menyisakan Rosalia yang kini terbakar oleh rasa geram. Rencana jahatnya hancur berkeping-keping karena kehadiran Ariana yang merusak segala skenario busuknya. Ia mencoba menyela dan menuduh Audrey sebagai pencuri, namun Ariana menatapnya dengan tatapan yang sangat tajam. "Siapa yang memberimu izin untuk bicara?" Suara Ariana terdengar dingin menusuk hingga ke dalam tulang. Sebagai nyonya di kediaman ini, ia menegaskan bahwa Rosalia tidak pantas bersikap kurang ajar seperti itu. Seketika nyali gadis itu menciut, ia terbungkam dan tidak berani mengucapkan satu patah kata pun. Tanpa ragu, Ariana memerintahkan pemecatan segera bagi semua pelayan yang telah menyiksa gadis malang itu. Para pelayan gemetar ketakutan, namun kepala pelayan mencoba melawan dan menolak untuk patuh begitu saja. Ia bersikeras bahwa keputusan sebesar ini harus didiskusikan terlebih dahulu dengan sang tuan besar. Tiba-tiba suara berat bergema, "Perintah istriku adalah perintah mutlak dari keluarga Vanderman." Kehadiran Damian yang sangat tiba-tiba membuat semua orang terpaku termasuk Ariana yang merasa sangat terkejut. Ia seolah tak percaya bahwa suaminya akan muncul di waktu yang sangat tepat seperti ini. Damian mendekat dan memberi kuasa penuh pada istrinya sementara para ksatria bersiap meringkus para pengkhianat. Tanpa ampun kedua wanita itu langsung ditangkap dan dikepung oleh para prajurit bersenjata. Roselina menjerit mengaku tidak bersalah, namun Damian hanya membalasnya dengan senyuman sinis yang sangat merendahkan. Damian tahu segalanya, mereka hanyalah mata-mata kediaman Ducal yang disusupkan untuk mencuri informasi rahasia. Ariana benar-benar tertegun karena ia sama sekali tidak mencurigai adanya konspirasi busuk di rumahnya sendiri. Kini kebenaran telah terungkap sepenuhnya dan setiap kepingan dosa harus segera menerima balasannya. Colin bahkan telah menyiapkan tumpukan dokumen sebagai bukti kejahatan yang tidak bisa mereka bantah lagi. Saat membaca bukti itu, Ariana menyadari betapa liciknya dalang yang selama ini bersembunyi di balik layar. Roselina merasa sangat yakin bahwa rencana rahasianya sempurna dan tidak akan pernah diketahui oleh siapapun. Namun ia salah besar karena Maria telah mengawasi setiap gerak-gerik mencurigakannya sejak awal mula. Segalanya kini menjadi terang benderang. Para kriminal itu pun langsung digiring untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Damian memohon maaf karena merahasiakan hal ini, namun Ariana justru merasa tenang karena perlindungan suaminya. Ia sangat bersyukur karena Damian selalu menjaga hal-hal yang luput dari pandangannya selama ini. Sementara Damian menghukum dalang utamanya, Ariana mengambil alih urusan para pelayan yang telah menindas Audrey. Ketakutan yang luar biasa menyelimuti para pelayan saat menyadari nasib buruk yang kini menanti mereka. Namun Rosalia mencoba melawan. Ia menggunakan kemampuan tersembunyinya untuk melarikan diri ke ruang bawah tanah. Dengan kekuatan aura yang terpancar, ia berhasil melepaskan diri dari cengkeraman ksatria yang menahannya. Gadis itu pun berlari kencang berusaha mencari celah untuk kabur dari maut yang mengancam. Ariana memutuskan untuk mengejarnya sendiri, menganggap pengejaran ini sebagai hiburan yang cukup menarik baginya. Tak butuh waktu lama bagi Ariana untuk menangkapnya. Rosalia pun bersimpuh sambil memohon ampun dengan histeris. Namun Ariana tetap bergeming, ia segera membungkam mulut gadis itu agar tidak mengganggu rencana selanjutnya. Beberapa hari kemudian seluruh detail mengenai insiden pengkhianatan ini akhirnya terungkap ke permukaan. Ternyata kepala pelayan telah terbujuk oleh tawaran menggiurkan dari pihak musuh untuk membantu rencana Roselina.
Terungkap pula fakta bahwa Roselina sebenarnya adalah tentara bayaran yang dikirim khusus untuk misi ini. Akhirnya para pelayan pengkhianat dipecat dan digantikan oleh orang-orang setia dari kediaman Hugo yang terpercaya. Kini kehidupan Audrey menjadi jauh lebih baik dikelilingi oleh teman-teman lama yang sangat menyayanginya. Ariana kemudian mengunjungi suaminya dan bertanya bagaimana perasaannya setelah dikhianati oleh orang kepercayaannya sendiri. Damian mengaku tidak merasakan apa-apa karena baginya pengkhianatan sudah menjadi bagian dari kehidupan kerasnya. Ia pun mengalihkan pembicaraan dan bertanya tentang hubungan spesial antara Ariana dengan pelayan bernama Audrey. Ariana tersenyum lembut dan membenarkan bahwa Audrey adalah sosok yang sangat berarti dalam hidupnya. Audrey itu adalah satu-satunya orang yang mengakui jati diri sejati Ariana saat dunia meremehkan potensinya. Sejak kecil semua orang menertawakan ambisi Ariana dan menganggap impiannya hanyalah sebuah lelucon belaka. Namun wajah Audrey selalu berji, ia bisa menganggap visi dan keinginan Ariana sebagai sesuatu yang luar biasa. Dukungan tanpa henti dari Audrey menjadikannya sahabat terbaik yang paling berharga bagi kehidupan Ariana. Keyakinan Audrey memberinya kekuatan besar, sesuatu yang bahkan tidak pernah ia dapatkan dari keluarganya sendiri. Pria itu tertegun mendengar kisahnya, tak menyangka ada rahasia sedalam itu di balik persahabatan mereka. Ariana segera mengalihkan pembicaraan karena ia hampir lupa memberikan kado di tengah segala kekacauan ini. Sang Duke terperangah, tak percaya akan menerima hadiah meski ia tahu pria dilarang memakai perhiasan selain cincin pernikahan. Namun ia tetap menerima kado itu dengan rasa terima kasih yang tulus. Ariana berujar jika tak ingin dipakai, ia boleh menjualnya karena barang itu kini telah menjadi miliknya sepenuhnya. Tanpa diduga, Damian justru langsung mengenakan kalung itu membuat Ariana terkejut melihat perubahan sikapnya yang tiba-tiba. Sang pria berbisik bahwa ia akan melanggar aturan sejenak demi menghargai pemberian manis dari istrinya tersebut. Terbawa suasana, ia tiba-tiba mengajak Ariana berkencan akhir pekan ini, membuat gadis itu membeku karena tawaran mendadak itu. Ariana tak paham mengapa ajakan itu muncul begitu saja, dan ia berniat untuk langsung menolak permintaan tersebut. Namun sang Duke menjelaskan bahwa tawaran kencan ini sebenarnya dilakukan murni karena sebuah keharusan. Keluarga Duke memerintahkan Rosalind memisahkan mereka agar bisa memaksakan perceraian sebelum surat wasiat penting itu ditemukan. Sebagaimana dia yang telah terungkap, Roselina membocorkan bahwa hubungan mereka tidak harmonis sehingga pihak Duke ingin memanfaatkan celah untuk menceraikan mereka. Mereka harus segera memperbaiki citra hubungan tersebut dan Ariana pun akhirnya setuju demi kelancaran rencana mereka. Saat kesepakatan tercapai dan Ariana hendak pergi, sang pria justru menahan langkahnya lebih lama lagi. Ia menyodorkan tumpukan dokumen berisi berbagai pilihan rencana kencan yang telah dipersiapkan dengan matang oleh Colin. Ada begitu banyak pilihan lokasi indah dan ia meminta Ariana memilih mana yang paling menarik bagi hatinya. Damian bahkan bertanya pada Koki soal menu favorit Ariana yang seketika membuat perut gadis itu terasa lapar. Membayangkan kelezatan masakan sang koki, Ariana berpikir mungkin kencan kali ini tidak akan terasa begitu buruk. Beberapa hari pun berlalu dengan cepat hingga akhirnya akhir pekan yang dinanti pun tiba juga. Damian tampil luar biasa tampan dengan bros pemberian istrinya yang terpasang sempurna pada pakaian formalnya hari itu. Ariana pun tampil sangat memukau dengan gaun pink yang cantik, memancing berbagai pujian tulus dari sang suami. Ia pun mengulurkan tangannya dengan anggun, namun sang pria justru berusaha keras untuk tetap menghindari segala bentuk kontak fisik.